Gadis kecil mengumpulkan kekuatan dengan kedua tangannya. Memanggil formasi sihir. Di detik berikutnya, formasi sihir menyebar keluar dan memadamkan api. 3 orang yang terjebak di lautan api pun terselamatkan. Setelah ketiganya keluar dari ruangan, sang ibu mendengar suara hati gadis kecil itu. Ternyata gadis kecil itu adalah reinkarnasi seorang dewi. Dia memiliki kemampuan untuk mengetahui kebenaran dan memberitahu ibunya melalui telepati. Wanita yang mengetahui kebenaran tidak segera membalas. Untuk melindungi anak-anak, Xiao Tang memilih untuk sementara menahan diri. Namun suami yang jahat tidak berhenti di situ. Kali ini mereka menggunakan cara yang lebih keji. Sang tuan menyuruh kusir meracuni wanita itu dan memerintahkannya untuk berhubungan dengan wanita tersebut. Lalu mereka akan menangkapnya di tempat. Dia ingin menghancurkan reputasi wanita itu. Segera, kusir mengikuti rencana dan memasukkan obat ke dalam dupa. Tak lama kemudian di jendela, terlihat bayangan mesra 2 orang. Di luar, Nyonya Hou yang sudah menunggu lama, mulai memaki-maki menantunya dengan kata-kata kasar dan menyebarkan gosip besar bahwa menantunya berselingkuh dengan kusir. Tepat saat itu, petir menyambar dari langit. Dari dalam kamar keluar seorang wanita bertopeng. Saat diperhatikan dengan seksama, wanita itu ternyata adalah selir sang tuan. Nyonya tuan terkejut melihatnya, baru menyadari bahwa ia telah memarahi orang yang salah. Pada saat yang sama, Xiao Tang muncul bersama beberapa anak. Ternyata dia mendengarnya. Suara hati Yao Yao. Dia telah mengetahui rencana Hou Ye sebelumnya. Sementara itu, Yao Yao untuk melindungi ibunya, tidak hanya melumpuhkan kusir, tetapi juga mengganti nomor kamar, menjadi tanda pintu selir. Kemudian sang pangeran memerintahkan agar pria di dalam ditarik keluar. Tak disangka pria di dalam ternyata adalah Tuan Hou. Orang-orang pun mengeluarkan suara ejekan. Xiao Tang segera ingin mengajukan perceraian. Saat itu putrinya, Yao Yao, memiliki pemikiran lain. Akhirnya, peristiwa ini, mereka menemukan alasan untuk menyelesaikan semuanya dengan terburu-buru. Rencana gagal lagi. Tuan marah dan menyimpan dendam. Kali ini dia ingin Xiao Tang dihukum mati bersama keluarganya. Adipati dan putra sulung dijebloskan ke dalam penjara besar. Apa yang terjadi? Hamba tidak tahu, hanya mendengar bahwa itu adalah dosa besar. Bahkan Duk Agung ditahan di penjara besar. Jangan-jangan seluruh keluarganya akan dihukum mati? Diam kau. Di sini bukan tempatmu bicara. Kusarankan kamu jangan memaksa. Cepat menyerah saja. Aku akan baik-baik memperlakukan anakmu. Jangan harap kau bisa sentuh putriku. Masih saja bersikap seperti putri dari keluarga bangsawan. Segera putuskan hubungan dengan mereka. Jangan libatkan keluarga Markuis kami. Keluarga kalian di Istana Hou. Kamu ini dianggap apa sih? Kenapa kamu galak? Benar-benar tidak tahu. Apa dosa kami? Sampai kakak menikahi pembawa sial seperti kamu. Benar-benar tidak punya tata krama. Kamu pantas bicara sopan santun dengan aku? Sekarang bukan seperti waktu kamu kecil. Terus mengejarku, memanggilku ibu lagi. Kamu. Hari ini kakakku ingin menceraikan istrinya. Menceraikanmu si manis ini. Barang rusak. Aku ingin lihat setelah meninggalkan keluarga Hou. Siapa lagi yang berani mau kamu? Minta makan pun kamu tak akan dapat. Bajingan. Jangan sentuh putriku. Keluarga Guogong telah melakukan kejahatan besar. Aku sarankan kamu sebaiknya melihat situasi dengan jelas dan memutuskan hubungan dengan mereka. Kalau tidak, tenang saja. Aku bisa memutuskan hubungan dengan keluarga Hou. Tapi aku tidak akan memutuskan hubungan dengan keluarga Guogong. Jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. 3 hari lagi, seluruh keluarga Guogong akan diperiksa. Ibu, kakek dari pihak ibu dilaporkan oleh ayah bajingan itu dengan tuduhan bersekongkol dengan musuh. Surat palsu tentang bersekongkol disembunyikan di ruang kerja kakek. Cepat pikirkan solusinya. Ternyata begitu. Ji Zhenye benar-benar kejam. Mbak Osia, kamu letakkan surat ini di bawah meja teh, di ruang kerja ayahku. Ganti isinya dengan yang baru. Saya akan segera melakukannya. Ini menyangkut hidup dan mati keluarga Guogong. Pastikan semuanya berjalan lancar. Demi ayah dan kakak, aku harus melakukan sesuatu.
Tuan jangan sungkan. Hamba menjamin, selama 3 hari ini, mereka akan hidup nyaman. Makan yang enak sebelum dihukum mati. Kejahatan keluarga Gukong sangat berat. Saya tidak akan bertindak sembarangan. Lalu saya beri Anda kesempatan untuk berjasa. Tanpa penyiksaan, bagaimana membuat mereka mengakui kesalahan mereka? Siapa yang datang? Jiang Zitang dari keluarga Guogong. Mengajukan pembelaan untuk ayah dan saudara. Memohon untuk memukul gendang dan menemui raja. Yang memukul gendang pengumuman. Harus menerima 100 cambukan terlebih dahulu. Apakah kamu tahu? Tahu, tanpa penyesalan. Pelaksanaan hukuman. Menyisakan orang di bawah cambukan. Kenapa kamu datang? Nyonya, tidak sempat mengetuk pintu. Dukuo dan yang lainnya sudah dibawa ke tempat eksekusi. Segera akan dipenggal. Apa? Perdana Menteri Gu, kamu ini tidak apa-apa. Ayah, ibu. Ibu, anakmu tidak berbakti. Anak baik, jangan menangis. Jaga dirimu dan anak-anak baik-baik. Dekret kekaisaran telah tiba. Bukti pengkhianatan keluarga Guogong ada di sini. Hukum mati tanpa ampun. Eksekusi. Bentuk eksekusi. Ayah, ayah, ayah. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Yao Yao. Kau sudah bisa berbicara. Selamat tinggal kepada kakek dan nenek. Ayo kita pamit, kakek dan nenek. Tidak akan mati. Semua orang tidak akan mati. Dewasa, mengapa tidak menyerahkan bukti kepada kaisar? Biarkan kaisar yang memutuskan. Siapa yang menulis surat ini? Kepada kaisar, hamba, Jiao, yang mulia kaisar paman. Itu aku. Yao Yao, hamba masih muda dan belum tahu apa-apa. Tak apa. Kemarilah. Tulislah beberapa kalimat lagi agar aku bisa melihat. Selesai menulis. Baiklah, kamu panggil Yao Yao. Ya. Kakek negara, kamu punya cucu yang baik. Baiklah, semua bangkitlah. Terima kasih, Yang Mulia. Kakek negara, kamu setia pada negara. Bahkan cucu perempuanmu pun mengkhawatirkan kedamaian negara. Aku merasa sangat terhibur. Kali ini, ada seseorang yang diam-diam melaporkan Sang Duk, bersekongkol dengan musuh dan merencanakan pemberontakan. Aku tidak punya pilihan selain menyelidikinya. Yang Mulia diam-diam melaporkan Sang Duk, orang yang berkhianat dan bekerja sama dengan musuh. Hatinya penuh racun hingga ke tingkat paling ekstrim. Apa yang dikatakan Perdana Menteri sangat benar. Aku harus menyelidikinya dengan tuntas. Tuan Adipati, maaf membuat kalian ketakutan. Kalian boleh kembali dulu. Hadiah akan segera menyusul. Tumpukan. Zitang tidak berbakti. Menyusahkan kalian. Apa yang kamu katakan? Cepat bangun. Adik. Keluarga Ji lagi. Mengganggumu lagi. Ayah dan saudara baru saja selamat dari bahaya. Pekerjaanku. Akan kita bicarakan pelan-pelan nanti. Ibu hanya dibuli oleh ayah yang jahat. Aku akan mengajarinya. Kakak. Masalah di kediaman Hou, aku sudah ada rencana. Kalian kembali dulu dan atur semuanya. Gu Qingzi, katakanlah. Di hatimu, masih ada anak perempuanku atau tidak? Kalau masih ada, aku akan pergi ke kediaman Hou. Menyuruh Atang bercerai dengan orang bermarga Ji itu. Ayah, apa yang kau bicarakan? Yang Mulia, aku tidak pernah mengkhianati Atang. Kalau bukan karena hasutan waktu itu, ibu tidak akan berpisah dengan Paman Gu. Atang, aku selalu ada di sini. Tak pernah berubah. Apa yang mau kamu lakukan? Anjing yang tidak tahu diri. Dengan keberanianmu, berani mempertanyakan Tuan. Tuan saya, hanya ada satu, yaitu Nyonya. Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Apakah kamu masih keras kepala? Ayo, beri aku pukulan. Apa yang kalian ingin lakukan? Di mana kuncinya? Katakan. Kamu juga pantas menyentuh mas kawin nyonya rumahku. Mimpi. Nyonya rumahmu. Dia akan segera sama seperti kamu. Menjadi budak pelayan. Sujud di kakiku melayani. Kantor tidak boleh disita. Apakah dia bisa kembali hidup-hidup? Itu masih belum pasti. Pergi. Pindahkan semua barang ini. Jangan sentuh barang milik nyonya.
Jangan diambil. Barang milik Nyonya rumah saya. Nyonya sudah kembali. Tunggu. Apa yang terjadi? Tak kusangka. Kau masih bisa kembali. Tampaknya, kau benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Guogong. Bicara tinggi. Bukankah juga bisa putus begitu saja? Saya sudah bilang, meskipun saya memutuskan hubungan dengan rumah, saya tidak akan memutuskan dengan rumah. Jika memang harus dengan memutuskan hubungan, maka jangan masuk rumah. Benar. Kalau mau masuk, juga bisa. Bersujudlah padaku. Sujud sampai aku puas. Sujud kalian. Seorang gadis kecil yang belum menikah. Yang tebal muka. Tinggal di rumah orang lain. Kerabat jauh. Kalian pantas. Kurang ajar. Ji Zhenzen, saat pertama kali aku bertemu denganmu, kamu juga sebesar ini. Selama bertahun-tahun ini, ternyata aku membesarkan serigala berbulu domba. Kau perempuan berdosa. Berani-beraninya kau bicara seperti ini padaku. Bukankah kau sudah pergi dengan orang bermarga Gu? Kenapa? Dia tidak mau menerima dirimu, Perdana Menteri negara ini. Apakah kau berani berbicara sembarangan tentang dia? Ji Zhenye, apa kamu bisa menanggung ini? Zhen hanya sedang panik. Sekarang kamu sudah kembali. Tentang perjanjian yang kubicarakan sebelumnya, sudah dipikirkan baik-baik. Aku tidak setuju. Si pelit. Dasar bajingan, uang lebih penting daripada nyawa. Kamu pikir setelah meninggalkan keluarga gubernur, masih bisa pergi kemana? Siapa yang berani menerimamu lagi? Dasar bodoh. Yao Yao, ini adalah calon kakak iparmu. Jangan asal panggil. Kami datang untuk membatalkan pernikahan. Membatalkan pernikahan. Dulu Ji Cheng masih dianggap sebagai pria berbakat di ibu kota. Dia nyaris pantas untuk kakakku. Sekarang, dia hanyalah orang yang kedua kakinya lumpuh total. Seorang penyandang cacat. Dia bahkan tidak layak untuk menjadi pelayan di rumahku. Tidak pantas untuk mengangkat sepatu. Diamlah. Anakku tidak perlu. Kamu yang mengatakan itu. Nyonya Ji, ayahku. Sekarang dia adalah Menteri Keuangan. Dia pasti tidak akan membiarkanku menikah dengan Ji Cheng. Diam. Jangan bicara tentang kakakku. Kupikir siapa tadi? Ternyata si bodoh kedua dari keluarga Ji. Imut tetaplah imut. Masih berani keluar dan menantang perkawinan ini. Aku akan mundur. Tolong berbicara dengan lebih sopan. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Kau bisa melakukan apa? Lagi pula. Keluarga Ho kalian. 10 cacat, 1 bodoh. Sebelumnya, masih ada dukungan dari keluarga bangsawan. Sekarang, bahkan keluarga bangsawan pun sudah hancur. Ternyata karena ini, kami batalkan pernikahan ini. Kembalikan gioknya padaku. Siapa yang peduli? Sepasang gelang giok ini dipilih oleh Cheng pada hari pertunangan. Terbuat dari giok hangat berkualitas tinggi. Diukir dengan tangan. Tak ingin hidup dengan kompromi. Mulai sekarang, aku tak ada hubungan lagi dengan keluarga Su. Kakak sulungku adalah orang di dunia ini. Kakak terbaik. Keluarga Su semua jahat. Kakakku benar. Pergi. Kakak, jangan marah ya. Aku akan membantumu menemukan menantu yang sebaik ini. Aku akan membantu kakak mengembalikan kejayaan masa lalu. Membuat seluruh kota memperhatikan. Membuat keluarga Su menyesal. Apakah itu suara hati Aoyao barusan? Dekrit kekaisaran tiba. Atas nama langit. Kaisar berkata, keluarga Guogong setia dan berbakti. Benar-benar teladan kesetiaan kepada raja dan cinta tanah air. Keluarga Jiang dikenal sebagai keluarga yang mendidik putri dengan baik. Diberi gelar pangkat kedua. Putrinya, Jiao, patuh dan manis, juga memiliki hati yang mencintai negara. Dianugerahi 10 mutiara bercahaya malam, 2 peti batu permata, 1000 tahil emas. Terima titah. Nyonya, terima titahnya. Terima kasih atas anugerah yang mulia. Kamu benar-benar memiliki istri yang baik, dan seorang putri yang baik. Ucapan Tuan Wu sangat tepat. Beri Tuan Wu uang untuk jerih payahnya. Itu tidak boleh. Apa yang dilakukan ayah sangat pantas. Saya mohon, terimalah. Kalau begitu, saya akan menurut. Permisi. Sekarang,
Bisakah saya masuk? Kakak ipar. Tadi aku hanya bercanda. Kita semua keluarga. Tentu saja bisa masuk. Aku ini istri peringkat 2. Beri hormat dulu, baru masuk tidak terlambat. Kenapa tidak bilang dari tadi? Keluarga malah sampai salah paham besar. Bagaimana kalau kita masuk dulu? Selesaikan upacara baru masuk, tidak terlambat. Tunggu dulu. Suaning. Ingat baik-baik. Keluarga bangsawan kita belum selesai. Kalau aku mendengar sepatah kata lagi, yang tidak sopan, saya tidak akan memaafkan. Tuan, Anda adalah seorang pangeran tingkat 3. Saya adalah pembuat keputusan tingkat 2. Anda juga harus memberi hormat kepada saya. Mari kita pergi. Kakak, apa sebenarnya yang terjadi? Kirim orang ke kediaman gubernur untuk menyelidiki situasi. Nyonya, Anda sudah kembali. Bagaimana keadaan Anda? Apa yang terjadi pada Anda? Nona Ji dan Song Ranran membawa orang dan merusak banyak barang. Hamba tidak berguna, tidak bisa menjaganya. Bukan salahmu. Sembuhkan lukamu dengan baik dulu. Aku akan membuat mereka mengeluarkan semuanya. Aku yang tua ini. Nyonya tua dalam keadaan buruk. Jiang Sitang membawa Anda, Zen Zen, dan ibu pengurus di kamar saya. Diseret dan dipukuli. Katanya mereka mencuri sesuatu. Menyuruh mereka mengembalikan. Kalau mereka tidak mengembalikan, maka dia akan melapor ke pihak berwenang. Apa? Bagaimana dia berani? Iya. Kalau hanya orang kita, biarlah. Dia bahkan berani menyentuh orang ibunya. Ayo, kita lihat. Nyonya tua, ini adalah daftar barang-barang yang hilang di kediamanku. Dengan pelayanku, Mbak Usia, sebagai saksi. Dalam waktu 1 jam. Jika kalian tidak mengembalikannya, aku akan melapor ke kantor polisi. Ini layak untuk dilaporkan. Apakah wajah keluarga Ho masih penting? Saya adalah Bridewell dari tingkat 2 yang dicuri di dalam rumah. Apakah ini dianggap hal sepele? Jika ini sampai terdengar luas, yang hilang bukan hanya wajah keluarga Ho. Aku khawatir nyawa seseorang juga tidak bisa diselamatkan. Kembalikan barang-barang, kembalikan mas kawin. Tidak boleh kurang satu pun. Jika tidak, kita bertemu di pengadilan. Jilang. Dia telah merampas semua barang-barangku. Aku hanya berpikir, kalau dia juga merebutmu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mana mungkin itu terjadi? Orang yang paling aku cintai, hanyalah kamu. Ran-ran. Di tanganmu, apakah masih ada kili siang? Masih ada sedikit. Pas sekali. Pergilah menyalakan dupa di luar rumah. Lalu biarkan Ning Er berdiri di tengah. Saat aroma istimewa muncul, seluruh kota akan gempar. Dulu, aroma itu memenuhi kota. Kepala biara pernah berkata, seorang bintang keberuntungan telah lahir. Kalau dihitung, usianya tepat dengan usia Ning Er. Benar, jika Ning Er adalah bintang keberuntungan yang diberkati langit untuk dinasti ini, maka kita bisa membalikkan keadaan. Saat itu Ning Er bisa menjadi putri sah keluarga Marquis. Itu pun akan terjadi secara alami. Baik, aku akan segera urus. Bunga persik di langit. Berbunga indah dan cemerlang. Anak itu akan kembali. Nyonya, semua orang di jalan sedang membicarakan tanda bintang keberuntungan. Anak perempuan Song Ranran itu, di depan gerbang rumah, membawa wangi yang berbeda. Menarik banyak rakyat untuk melihat. Aromanya mirip dengan beberapa tahun yang lalu. Kepala biara berkata, saat bintang keberuntungan muncul, aromanya akan seperti ini. Putri Song Ranran. Mungkinkah dia bintang keberuntungan? Yao Yao. Mainlah sendiri sebentar. Ibu akan segera kembali. Baik. Jining pantas disebut bintang keberuntungan. Lalu aku apa? Tidak bisa. Aku harus melakukan sesuatu untuk membuat ibu senang. Guru negara.
Pohon suci ini, mengapa mereka belum mekar? Mungkinkah itu aku? Benar-benar bukan guru yang bijaksana. Kaisar, semuanya punya peluang. Kesempatan belum datang. Rasa ini. Apakah ini? Yang mulia, hari ini Anda memakai sesuatu yang istimewa? Ini. Yang mulia, cepat, kamu taruh surat ini di samping pohon suci. Semoga surga melindungi dinasti kita. Sampaikan dekretnya. Baik. Pergi, cari teman-temanmu. Semakin banyak semakin baik. Adik perempuan, apa yang sedang kamu lakukan? Aromanya sangat harum. Seperti 5 tahun yang lalu, saat bintang keberuntungan turun ke dunia. Rasanya sama persis. Aku juga ingat. Kepala biara bilang bintang keberuntungan turun ke dunia. Pasti ini, si pembawa keberuntungan kecil, kan? Nyonya ini. Boleh tanya, nona kecil ini, apakah putri Anda? Ya, benar. Memang ini putri saya. Aduh, nyonya benar-benar beruntung. Mohon pada nona kecil ini, untuk banyak melindungi kami. Gadis kecil sangat terhormat. Orang kecil berhasil. Omongan bodoh ini masih bisa diucapkan. Ibu, Yao Yao, kamu adalah bintang keberuntungan ibu. Betul sekali. Adik adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Tuan Hou, bintang keberuntungan ada di rumahmu. Sepertinya rumahmu adalah tempat penuh berkah. Sepertinya hari ini akan mendapatkan berkah dari Tuan. Ayah, kenapa begini? Sungguh tidak masuk akal. Tidak apa-apa. Ibu, jangan marah. Sebentar lagi mereka akan sial. Raja Qin tiba. Hamba memberi hormat kepada Raja Qin. Tuan tidak perlu terlalu formal. Aku datang untuk menyampaikan perintah Ayahanda Kaisar. Untuk bintang keberuntungan istana kita. Aku datang untuk menyampaikan perintah Ayahanda Kaisar. Untuk bintang keberuntungan istana kita. Perkara ini sampai membuat Yang Mulia terganggu. Hamba merasa takut. Tuan tidak perlu takut. Ini adalah berkahmu. Berkah bagi seluruh keluarga. Kaisar telah mengeluarkan dekret. Yang berarti, itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Cepat. Panggil Ning Er ke sini. Ya. Ning Er. Yang Mulia Qin Wang. Ini adalah putri saya. Bintang keberuntungan. Semua ini berkat dia. Saya mendengar, 2 hari yang lalu di malam pemakaman negara, adalah wanita ini ditangkap karena berhubungan dengan Pangeran Hiping. Saya juga sudah mendengar. Jadi, bintang keberuntungan kecil ini, bukankah dia adalah anak haram mereka berdua? Benar, anak haram. Ternyata bintang keberuntungan adalah dia, Pangeran Pingnan. Benar. Saya bukan anak haram. Ayah saya adalah Pangeran Pingnan. Ayah saya paling mencintai ibu saya. Mereka adalah pasangan yang saling mencintai. Aku adalah bintang keberuntungan kecil, bukan anak haram. Apa yang dia katakan itu benar. Atang, dulu terima perintah. Biarkan aku menjelaskan hal ini kepadamu perlahan. Aku tanya kamu, iya atau tidak, kakak? Aku selalu menghormatimu. Kenapa kamu terus menekanku? Diam, kamu tinggal di keluarga Marquis. Tapi kamu bahkan melahirkan anak dengan suamiku. Sebagai nyonya rumah. Apakah aku tak boleh menanyakannya? Aku bukan anak haram. Semua salahmu, wanita jahat ini. Semua salahmu. Kau harus mati. Kau sudah mati. Ibuku bisa menjadi nyonya rumah. Aku sangat marah. Pembalasan akan datang. Ayam siapa ini? Seru, seru. Ibu, senang tidak? Pangeran Pingnan, ini yang kau katakan. Pertanda keberuntungan. Kau ingin membunuh kami hari ini, ya? Tidak, bintang keberuntungan apa? Ini benar-benar sial. Menjijikkan. Ayo pergi. Ini bukan bintang keberuntungan. Ini bintang malang. Kena petir waktu itu. Sekarang dipatok ayam. Saya benar-benar percaya kamu telah mengalami kesialan selama 8 generasi. Kamu sendiri tidak menjaga diri. Sampai disambar petir. Jangan sampai kamu menjatuhkan kita. Ayo, ayo, ayo. Yang mulia, silakan mengikuti saya. Masuklah ke dalam dan istirahat sebentar. Pangeran Pingnan, inilah yang kau perkenalkan kepada saya. Bintang keberuntungan kecil ini. Yang mulia. Ning Er dia. Apa itu Ning Er? Sampai saat ini, kamu masih berani membohongi raja ini.
Hamba tidak berani. Jining, memang benar dia adalah putri hamba. Dalam dekret ayahanda kaisar, yang disebut Fusing kecil, bukanlah Jining. Lalu siapa? Jiao menerima perintah. Ayahanda berkata, Jiao masih kecil, bisa tidak berlutut. Terima kasih banyak, pangeran. Dengan perintah langit, kaisar memerintahkan, Jiao cerdas. Orang mungkin kecil, tetapi hatinya memikirkan negara. Aku sangat senang. Hari ini, aku memberikan 1 medali emas. Bisa masuk istana kapan saja. Diperhatikan. Yao Yao, ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pangeran Kaisar atas medali ini. Ayahanda juga bilang, dia bisa memenuhi 1 permintaanmu. Apakah kamu punya permintaan? Katakan saja. Ada. Aku ingin meminta 1 kuota ujian untuk kakakku. Jiao. Jangan berkata sembarangan. Ji Cheng memiliki cacat pada kakinya. Bagaimana dia bisa ikut ujian? Mengapa tidak bisa? Kaki kakak pasti akan sembuh. Dia pasti akan berdiri. Masuk ke ruang ujian. Sekarang kurang dari 3 bulan. Menuju ujian. Bagaimana kakinya bisa sembuh? Aku juga percaya pada anakku. Atang. Jiao tidak mengerti. Apa kamu juga tidak mengerti? Raja Qin mewakili. Raja sedang bertanya. Apakah ini hanya permainan anak-anak? Bagaimana kau tahu? Kami hanya permainan anak-anak. Kau tidak sayang anakmu. Aku sayang. Aku percaya pada anakku. Kau. Kakak. Percayalah padaku. Kaki kamu pasti akan sembuh. Baik. Yang Mulia Qin Wang. Saya bersedia mencobanya. Keji. Jilang. Sekarang, apa yang harus dilakukan? Zhao Er seharusnya sudah kembali. Aku akan mengobati kakimu. Bunga-bunga. Jadilah anak yang baik. Bantu kakak agar kakinya sembuh. Ya, kakiku. Entah berapa tabib yang sudah melihatnya. Sudah tidak ada harapan. Tapi jika adik senang, biarkan saja dia. Kak Ji, sudah lama tidak bertemu. Kak Song, bukankah kamu pergi berkeliling? Kapan kamu kembali ke ibu kota? Baru saja kembali. Aku dengar, kamu juga akan ikut ujian. Kamu bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirimu. Aku benar-benar senang untukmu. Bagaimana kakimu? Sudah lumayan, terima kasih atas perhatiannya. Antara kita tidak perlu berterima kasih. Kita akan teman baik. Kalau bukan karena kedua kakimu, perjalanan studi kali ini, seharusnya kita pergi bersama. Tapi kamu bisa datang ikut ujian. Aku benar-benar sangat senang. 2 permata ibu kota. Kita bisa berdiri bersama lagi. Kakak besar, bodoh. Jangan percaya omong kosongnya. Dia adalah anak haram ayah yang brengsek. Dilahirkan oleh Song Ranran. Dia adalah penjahat besar. Kakimu bukan kecelakaan. Dialah yang menyuruh orang mematahkannya. Song Shao. Ternyata anak haram ayah dan Song Ranran. Dia anak haram mereka. Saya juga patah kaki. Sia-sia saya pikir setelah terluka. Hanya dia yang datang menengokku. Menganggapnya sebagai teman. Tapi terbatas. Oh ya, Kak Ji. Saya dengar kamu punya 1 buku kuno yang langka. Bolehkah saya meminjamnya? Sayangnya tidak bisa. Di sini, baru-baru ini terjadi kebakaran. Buku-bukunya sudah terbakar habis. Itu benar-benar sangat disayangkan. Omong-omong, ujian kali ini, apakah kamu percaya diri? Mari kita bahas sedikit. Tanpa aku yang menghabiskan waktu lama ini. Apa yang ada untuk dipercaya? Hanya saja terpicu. Begitulah adanya. Memang benar. Ji Cheng, kau orang yang tidak berguna, juga layak untuk bersaing denganku. Kalau begitu kamu, saudaraku sekarang perlu diobati. Tidak bisa bicara terlalu banyak. Tutup mulutmu sedikit. Anak muda. Nona. Paman sudah datang. Nyonya, silakan cepat pergi. Aduh, paman datang. Kakak, ayo cepat pergi menemui paman. Baik. Saudara Song, kita bicarakan lagi nanti. Paman saya sekarang adalah putra dari Wang Kuo. Apakah kamu punya paman? Siapa pamanmu? Iya, saudara Song. Kenapa aku tidak pernah mendengar kamu menyebutnya? Tentang keluargamu. Lebih baik aku tidak membicarakannya. Sepertinya keluarganya kurang nyaman untuk dibicarakan. Kakak, kita pergi. Jangan biarkan paman menunggu lama. Baik.
Anak perempuan sialan ini. Benar seperti yang ibu katakan. Sungguh menjengkelkan. Lihatlah. Ini baru cucu kesayanganku. Tumbuh dengan baik. Ilmu pengetahuan itu baik. Inilah kehormatan kami, keluarga Hou. Zoe, apakah kamu yakin dengan ujian kali ini? Ayah tenang saja. Anak memiliki kepercayaan diri. Harus mendapatkan 3 besar. Sangat baik. Bukan Sanjaya, tapi juara. Telah meraih kemenangan dengan sekali usaha. Ayah dan anak yakin. Baik. Ingatlah, kamu adalah harapan ayah. Juga merupakan harapan dari keluarga Hou. Cucu yang baik. Selama kamu berhasil meraih juara pertama, kamu bisa mengganti nama keluargamu menjadi Ji. Kamu akan menjadi keturunan keluarga Ji. Luar biasa. Akhirnya hari ini akan datang. Tuan Hou, anak sulung dari keluarga Guogong sudah datang. Sedang di halaman ibu. Apa? Kakak, ayah dan ibu baik-baik saja, kan? Mereka baik-baik saja. Hanya khawatir tentangmu. Tentang keberuntungan. Mereka juga sudah mendengar. Seandainya bukan karena kamu bilang terakhir kali. Harus diselesaikan sendiri. Sedikit tidak sabar bisa merusak rencana besar. Aku dan ayah sudah datang lebih awal. Kakak, jangan marah. Aku juga sudah memikirkannya dengan jelas. Sekarang, aku ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Ji. Mengungkapkan wajah asli Ji Zenye. Mengambil kembali barang-barang yang menjadi milikku. Paman. Bukankah ini bintang keberuntungan kecil keluarga kita? Paman dan kakek, semua ini berkat kamu. Aku sudah bertemu Paman. Cheng Er, jangan panik. Paman akan mencarikan dokter yang hebat untukmu. Aku akan menyembuhkan kakak. Anak kita Yao Yao, paling beruntung. Adik perempuan, tentang ujian yang diikuti. Sudah menyebar di seluruh ibu kota. Orang-orang biasa semua berspekulasi. Dia dan yang namanya. Apa itu Zhao? Siapa yang lebih unggul? Tentu saja kakak saya yang akan lulus. Betul, dikatakan dengan baik. Adik, saya harus pergi untuk bantuan bencana. Saya akan kembali setelah beberapa waktu. Saudaraku, pastikan untuk berhati-hati. Kakak sudah datang. Kenapa tidak memberi kabar? Bilanglah. Apa? Aku datang untuk bertemu adikku sendiri. Masih harus melapor padamu. Tidak. Kakak salah paham. Maksudku adalah, kalau tahu kakak akan datang, aku pasti akan menjemput di pintu. Oh iya. Aku juga harus mengucapkan selamat kepada kakak, karena diangkat menjadi putra mahkota. Kalau menyebut soal ini juga semacam berkah terselubung bagiku. Seseorang diam-diam melaporkan bahwa keluarga Gukong berkhianat. Namun, yang ditemukan dalam penyelidikan. Ternyata, apa? Ini tidak bisa saya katakan kepadamu. Pokoknya, biarkan itu. Anjing jahat yang mengadu itu gagal. Pemerintah kita tidak hanya tidak bersalah, tapi malah berprestasi. Sialan. Di antara ini, apa yang sebenarnya terjadi? Ji Senye, perlakukan adikku dengan baik. Keluarga kita belum runtuh. Kakak tenang saja. Aku pasti akan pergi. Kakak, aku antar kamu. Paman, kami juga ikut. Paman tunggu saya. Adik, apakah kamu datang menjemputku? Kakak kedua sangat bahagia. Kakak kedua, ayo, bawa saya keluar. Kita berdua pergi cari uang. Ayo. Adik, apakah kamu yakin kamu bisa mendapatkan uang seperti ini? Saudaraku, jangan terburu-buru. Tunggu orang yang akan memberikan uang. Bagaimanapun juga, apa yang dikatakan adik perempuan itu benar. Dia sudah datang. Mengapa berhenti? Nyonya, saya adalah Jiao, Paman Kaisar, bintang keberuntungan yang diberikan oleh Yang Mulia. Kata-kata keberuntunganku sangat ampuh. Aduh, ternyata bintang keberuntungan itu kamu ya. Lihatlah orang kecil ini. Hatiku hampir meleleh. Jadi, kamu masih mau beli? Saya beli. Nyonya sangat beruntung. Keluarga penuh dengan anak cucu. Segera akan diberkahi dengan anak laki-laki. Yang paling kuinginkan adalah seorang anak. Anak kecil ini mengatakan apa yang ada di hatiku. Aku suka mendengar kata-katamu. Xiaoyao, kamu ingin apa? Harga sudah jelas. Satu ucapan keberuntungan 100 tael. Tanpa penipuan untuk semua orang. Baiklah. Terima kasih, Nyonya. Ya Tuhan. Saudariku, kamu juga hebat sekali. Ini juga bisa. Ayo kita cari teman sekelasmu. Untuk apa? Pinjam uang. Saudariku mau berbisnis. Bisnis besar.
Apakah kalian mau bergabung? Mari kita cari uang bersama. Kita berbisnis. Bisnis sebesar apa? Sebesar ini. Ini semua uang saku saya. Ini bukan pinjaman untukmu, tapi dipinjamkan kepada adikmu. Adikmu sangat imut. Pinjamkan aku 2 hari saja. Tidak dipinjamkan. Pelit. Teman-teman semua, cari orang lainnya. Semakin banyak semakin baik. Yao Yao memberi kalian ucapan. Yang baik-baik ya? Tidak masalah, tunggu saja. Cari orang. Berikan uang. Oke, kalian pulang dulu. Pulang dan tunggu kabar. Erge pergi. Mau pergi kemana lagi? Mengurus hal besar. Ini bukan dari keluarga Ji. 2 anak manis. Ya, kalian di sini buat apa? Kau wanita jahat. Anak manis. Tidak mengerti aturan. Pulanglah dan belajar dengan baik. Tapi belajar juga percuma. Keturunan kalian ini sudah tamat. Mana bisa dibandingkan dengan calon kakak iparku? Calon kakak ipar, Nona Su. Bukankah itu tunangan Ji Cheng sebelumnya? Itu sebelumnya. Sekarang tapi itu adalah tunangan sang penyair song. Tidak terduga itu dia benar-benar kacau. Benar-benar, saya juga ada ingatan. Siapa di antara mereka yang bisa menang? Terima kasih semuanya atas dukungannya kepada tunanganku, Song Jihao. Aku ucapkan terima kasih sebelumnya. Kalian semua. Kakak, kalau marah pada orang jahat, akan mendatangkan nasib buruk. Bocah kecil, kamu bilang siapa orang jahat? Siapa yang akan kena nasib buruk? Yang tidak bisa melihat kenyataan. Itu kalian, kan? Ji Chen bisa ikut ujian, lalu kenapa? Dia hanya si kecil imut yang lumpuh. Sudah jadi sampah selama bertahun-tahun. Punya kuota pun percuma. Hanya menambah bahan tertawaan saja. Omong kosong. Kakak saya bukanlah yang imut-imut. Kalian yang tidak bisa melihat. Kalian yang buta. Imut-imut. Begini saja. Kesempatan untuk tampil. Jika calon kakak ipar saya sudah lulus SMA, kalian berdua, dan juga kakak kalian, yang imut, harus mengikuti. Rombongan pawai kuda. Seraya berteriak, kami semua adalah yang imut. Lalu bagaimana dengan kakakku yang SMA? Lucu sekali. Kamu masih berani bilang begitu. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Jangan bermimpi. Kakakku pasti bisa lulus ujian. Kalau Ji Cheng lulus ujian, aku akan memberinya 10 kali salam hormat. Sudahlah. 10 kali sujud tidak cukup. 100 kali sujud, ditambah 100.000 tael. Dasar tidak tahu tinggi rendahnya langit dan bumi. Baik, aku setuju. Kata sudah ditepati. Tolong semua menjadi saksi. Adik kecil keluarga Ji, Wan Ning. Kenapa kalian berdua ada di sini? Kak Song Zhao. Di mana Ji Cheng? Tolong sampaikan pesanku. Bagaimanapun juga, aku dan Kak Ji terhitung teman baik. Kakak ipar, kamu pasti bisa menang. Ji Cheng yang imut itu. Mari kita keluarkan emosi kita. Kalau begitu, kita akan lihat 3 bulan lagi. Siapa yang sebenarnya imut? Ibu, kakak sudah siap. Ayo kita pergi. Baiklah, ayo pergi. Ibu, apa yang sedang kau lakukan? Ibu sedang berdoa. Memohon perlindungan dewa. Agar kakakmu sukses dalam ujian. Lebih baik berdoa padaku saja. Apa? Maksudku, kakak pasti akan berhasil. Keberuntungan baik, berkah menyertai. Iya. Ibu, tunggu aku. Aku juga ingin berdoa untuk kakak. Baik. Sudah, ayo pergi. Saudara Song, jika Anda kali ini berhasil menjadi juara, jangan lupa dengan kami ini. Persahabatan sesama teman. Betul sekali. Saudara Song, nanti kami masih berharap banyak bantuanmu. Saudara sekalian, kalian terlalu berlebihan. Dwi di sini. Seperti kalian, aku juga sangat gugup. Berharap kali ini kita semua bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Dwi Saudara Song, kenapa kamu harus gugup? Menurutku, pemenang utama kali ini adalah barang-barang di kantong Saudara Song. Bukan begitu. Saudara Song, Anda tidak tahu. Setelah taruhan dibuka, semua orang bertaruh Anda menang. Tapi tidak semuanya. Masih ada satu yang tidak melihat. Siapa dia? Nah, datang. Memalukan.
Si imut ya tetap si imut. Apapun yang dilakukan, tidak akan mengubah kenyataan. Kamu bilang siapa yang imut? Kenapa? Sepertinya seperti terakhir kali. Pelajaran bagi kalian berdua. Belum cukup. Bertemu dengan Nyonya. Belum cepat-cepat memberi hormat? Salam kepada Nyonya. Adik saya masih muda. Tidak mengerti. Mohon pengertian. Masih muda. Bagaimana dengan Yao-Yao di rumahku? Ini adalah masalah pendidikan. Tidak ada hubungannya dengan umur. Nyonya, semua ini dimulai dari saya. Jika Anda ingin menyalahkan, salahkan saya saja. Saya dan kakak Ji Cheng juga. Tentu saja harus menyalahkanmu. Jangan terus-menerus bicara. Seolah-olah kamu anggap Cheng anakku sebagai teman. Kalau benar-benar anggap dia teman, dia baru saja membatalkan pertunangan. Lalu kamu buru-buru bertunangan. Tumpukan. Masih berani dengan angkuhnya. Muncul di mana-mana. Apakah ini yang dilakukan teman? Tumpukan. Tumpukan, Nyonya. Tumpukan saya. Apa yang kamu sombongkan? Tunggu sampai kakak ipar saya lulus SMA. Lihat saja bagaimana mereka masih bisa sombong. Tumpukan. Saya ingin lihat si kecil Ji Cheng itu. Bagaimana dia turun dari mobil. Saudara Ji Cheng, apakah saya perlu membantu Anda turun dari mobil? Atau mendorong Anda ke ruang ujian? Tidak perlu. Jangan sentuh kakak saya. Kakakku hari ini mendapatkan keberuntungan. Tidak boleh terkena hal-hal kotor yang membawa sial. Kau bilang siapa? Benar-benar tidak punya tata krama. Yao-Yao masih kecil. Masa kau mau mempermasalahkan dengannya juga? Ji Cheng, turunlah dari mobil. Apalagi yang ditunggu? Wajah Ji Cheng memang tidak perlu diragukan. Tapi soal kakinya. Dulu. Sudah cari begitu banyak tabib. Tetap tidak ada hasil. Kedepan pun tidak akan ada harapan. Ji Cheng, kamu ini mencari kehinaan sendiri. Ya pantas. Bagaimana mungkin ini? Ini bagaimana bisa? Ji Cheng ternyata benar-benar sembuh. Kapan sembuhnya? Dia berdiri bersama Song Zhao. Song Zhao, sangat kalah sekali. Kak, bagaimana dia? Si manis ini bagaimana bisa? Tidak tahu? Jangan tarik saya. Kak Ji, kedua kakimu ternyata sudah sembuh. Ini benar-benar berita baik. Selamat. Adikku bilang akan sembuh. Tentu saja akan sembuh. Adikku itu benar-benar pembawa keberuntungan. Ucapannya selalu tepat. Pembawa keberuntungan ini bahkan mendapat gelar dari kaisar sendiri. Ini sungguh ajaib. Aku benar-benar ingin dia bilang sesuatu padaku juga. Sial. Gelar ini seharusnya milikku. Milik adikku Ning Er. Kakak, tenang saja saat ujian. Semoga keberuntungan menyertaimu. Baik. Paman Gu. Yao hampir tidak sampai. Ji Cheng, ujian dengan baik. Saya akan. Bahkan Gu Shoufu seperti ini. Menghargai Ji Cheng. Juga ada peluang. Dari segi status, Song Zhao memang masih kurang sedikit. Saya juga putra keluarga Hou. Apa alasannya? Ji Cheng, saya harus mengalahkanmu. Kesini, kesini. Taatlah. Ibu, Paman Gu. Tunggu aku kembali. Yao, biarkan kakakmu masuk untuk ujian dulu. Setelah dia selesai, kita akan menjemputnya. Paman Gu, mau datang ke rumahku sebentar? Yao, jangan bicara sembarangan. Tuan Gu, seharusnya masih ada urusan resmi. Kalau begitu, kami kembali dulu. Jangan lupa janji ya. Cepat pulang dan siapkan uangnya. Embrio, Ji Cheng meski berdiri. Tetap imut. Kalau mau menang, tidak ada harapan. Song Zhao, jangan buat aku kecewa. Ji Cheng, aku tidak ingin menyesal. Di rumah ini ada tamu yang datang. Kembali, Nyonya. Mereka datang untuk melamar Nona. Melamar Ji Zhen. Itu yang disebutkan Yao. Itu Kasim yang dimaksud. Pantas saja. Kakak ipar, kalau mau bicara, bicaralah terus terang. Jangan pakai trik ini. Apa yang kamu bicarakan ini? Bagaimanapun juga kita ini satu keluarga. Kamu masih marah ya? Itu, pernikahanku sudah ditentukan. Sebentar lagi aku akan menikah. Mas kawinku harus disiapkan untukku, kan? Kamu menikah atau tidak, ada hubungannya apa denganku? Mas kawin itu disiapkan ibumu. Aku kan bukan ibumu. Ibuku mana punya uang? Kunci gudang. Bukannya ada di kamu. Kamu sendiri yang memberikannya padaku. Sirami bunga kecil ini sedikit. Dia haus. Jiang Zhitang. Barang-barang di gudang? Kenapa ngomong seperti itu? Saya adalah pejabat kelas 2 yang dianugerahi gelar kekaisaran. Salam hormat. Jadi,
Boleh saya tanya, Nyonya pejabat, kemana perginya barang-barang dari kediaman Markuis? Jangan-jangan, sudah masuk ke kantong pribadi Anda, ya? Saya tidak peduli. Mas kawin saya, kamu harus mengembalikannya padaku. Selama bertahun-tahun di keluarga Hou, apa saja yang mereka punya, kamu bisa tanyakan ibumu. Atau tanyakan kakakmu yang hebat itu. Kalau bukan, karena mas kawin saya menopang mereka. Kamu tidak bisa bersikap seperti ini. Seperti seorang gadis dari keluarga terhormat. Ayah tidak memberikan semua. Ini kepada Bibi Song? Song Ranran. Nyonya, apa kakak ipar saya? Berkelahi dengan Song Ranran? Nyonya, bagaimana Anda tahu? Benarkah begitu? Semua orang di setengah istana melihatnya. Nona berkata bahwa orang bermarga Song itu pencuri. Dia mencuri banyak barang dari istana. Dia mencabut jepit rambut di kepala Nona. Rambutnya jadi terurai. Kunci rapat pintu halaman. Itu bukan urusan kita. Iya. Jilang. Dari mana saya berani mencuri barang-barang milik keluarga Hou? Saya tidak sepenuh hati. Semua ini demi kamu, kan? Saya tahu, Zhen Zhen benar-benar keterlaluan. Namun, kali ini dia jarang menemukan seorang suami yang cocok. Kamu juga harus memahaminya. Tapi dia juga tidak bisa menyalahkan Jiang Zitang ini. Seandainya lebih awal, ambil mas kawinnya. Jadi tidak ada masalah. Seandainya saya punya mas kawin, pasti saya tidak pelit. Anak saya paling mengerti. Jilang. Besok Zhao Er akan selesai ujian. Dia pasti bisa lulus. Bagaimana kalau pada hari pengumuman nanti, biarkan dia diakui kembali ke keluarga. Sebagai putra tuan, lulus ujian sebagai juara. Dua kebahagiaan datang bersamaan. Kehormatan ganda. Besok aku akan. Ayo pergi cari para tetua suku. Bagus sekali. Asalkan anakku mengakui asal-usulnya. Juara tinggi. Ibu diuntungkan oleh anaknya. Statusku, cepat atau lambat akan melampaui Jiang Zitang. Para leluhur. Tuan tua. Semoga cucuku dilindungi. Bagus. Akhirnya keluarga Hou kami melahirkan seorang talenta lagi. Iya, anak malang itu selalu tersisih di luar. Sekarang sudah baik. Akhirnya kembali dengan selamat. Masih perlu mengandalkan kalian berdua. Banyak-banyaklah membimbing. Baiklah, Zhao Er sudah bertemu dengan dua orang tua. Zhao Er ada di sini. Tunggu sebentar. Ada apa ini? Sungguh pemandangan yang besar. Kakak, apa kamu tidak tahu? Tidak ada yang memberitahumu. Kalau begitu biar aku yang katakan. Nyonya, kamu langsung memukul orang begitu saja. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ini adalah aula leluhur keluarga Hou. Dia orang luar. Apa haknya berteriak di sini? Dia bukan orang luar. Dia darah daging anakku. Dia cucuku. Cucuku. Jadi aku dianggap apa? Cheng Er? Dia lebih tua dari Cheng Er. Bahkan 2 tahun lebih tua. Kalian seperti ini. Menipuku? Ini. Putri sah dari keluarga Guogong? Apa kau ingin menikah denganku? Bagaimanapun, hal ini sudah terjadi. Apapun yang kau katakan sudah terlambat. Ji Senye, bagaimana seharusnya hal ini? Katakanlah. Jiang Zitang, Zhao memang putraku. Hal ini aku minta maaf padamu. Tapi, anak sudah bertahun-tahun berada di luar. Sudah cukup. Hari ini adalah hari yang baik. Dia harus diakui kembali ke keluarganya. Tang, kita bisa bergaul dengan baik. Akuilah Zhao. Zhao begitu luar biasa. Juara kali ini, pasti miliknya. Akan membawa kehormatan bagi keluarga. Sebagai nyonya keluarga. Apakah itu tidak baik? Kehormatan dan kemewahan. Maksudmu, keluarga di masa depan. Biarkan dia yang mengurusnya. Betul. Jika dia berhasil di sekolah menengah, sang raja pasti akan memandang tinggi. Aku bisa mencatatnya. Atas namamu. Bagaimana jika dia menjadi anak sah keluarga Markuis? Dia juga layak. Seorang anak selir yang lucu. Aku malah merasa jijik. Aku sendiri punya anak laki-laki dan perempuan. Dia itu siapa sih? Anakku lah yang paling hebat. Anakmu itu hanya anak yang lucu. Meskipun sudah bisa berdiri, tetap saja anak yang lucu. Kamu tutup mulut. Ji Senye, ingin Song Zhao masuk dalam silsilah keluarga. Bisa. Saya ingin bercerai. Katakan sekali lagi. Jiang Zitang, jangan beri muka kalau tidak mau dihormati. Pukul saja, teruskan pukulannya. Aku adalah pejabat tingkat 2. Kamu seorang markuis tingkat 3. Kenapa tidak berani memukul? Nak, biarkan dia pergi. Aku tidak percaya seorang wanita bisa berbuat apa setelah meninggalkan keluarga markuis.
Siapa yang akan berani menginginkannya nanti? Baiklah, Jiang Zhitang. Jangan menyesal. Hal yang paling saya sesali adalah tertipu olehmu, menikah denganmu, ibu, dan lain-lain. Cheng Er, aku tahu kamu merasa tertekan. Tapi Zhao Er, dia lebih hebat. Demi masa depan keluarga Hou, aku mohon kalian menjadi saksi. Aku meminta untuk keluar dari keluarga. Aku akan bersama ibuku, meninggalkan keluarga Hou. Cheng Er, apakah kamu tahu? Kau sebenarnya sedang mengatakan apa? Tolong, dan saya. Anak jahat, anak jahat. Kalian semua bukan apa-apa. Yang baik. Pergi, biarkan mereka pergi. Nona, tenangkan diri Anda. Tanpa mereka, masih ada Zaor dan Ning Er menemani Anda. Nenek, jangan takut. Ning Er menemani Anda. Tulislah surat pemutusan hubungan. Siapa yang tidak berani? Dia anjing kecil. Baiklah. Kalian semua pergi. Pergi saja. Lagi pula, saya masih punya Zhao yang lebih baik. Ini. Silakan pertimbangkan lagi. Tidak perlu dipertimbangkan. Aku sendiri yang menulis surat putus hubungan ini. Tanda tangani saja. Tanda tangani semuanya. Ibu, kita pergi. Jiang Zhitang, kamu boleh pergi. Tapi jangan harap bisa membawa satu bata pun dari rumah Markuis ini. Tenanglah, barang-barang dari keluarga Hou. Sedikit pun aku tidak tertarik. Ibu, jangan takut. Kami masih ada di sini. Ibu, aku tidak akan membiarkan ibu diperlakukan tidak adil. Aku juga akan melindungi ibu. Baiklah, kalian di sini. Ibu tidak takut apapun. Kita pindah rumah. Ayo, pindah rumah. Pelan-pelan. Perabot ini adalah mas kawin nyonya. Ambil saja. Danau kecil di taman dan paviliun di danau. Dibuat oleh nyonya dengan uangnya. Ratakan paviliun, hancurkan. Ini adalah uang ibu untuk membangunnya. Hancurkan. Nona kecil benar, hancurkan. Juga atapnya. Juga hancur. Jiang Zhitang, kamu sudah gila. Berani-beraninya kamu merusak barang-barang milik keluarga Hou kami. Keluarga Hou kalian. Song Ranran. Kamu belum menjadi nyonya utama keluarga Hou. Barang-barang ini, semua ini saya beli dengan uang saya. Bukan milik keluarga bangsawan manapun. Lanjutkan hancurkan. Apa kamu berani? Di dalam ini, adalah semua buku kas tahun-tahun ini. Dan juga daftar harta kawin saya. Selama ini keluarga bangsawan itu memanfaatkan saya. Pakai uangku. Semua harus dikembalikan padaku. Kalau tidak, kita bertemu di pengadilan. Hancurkan semuanya. Kalian. Yao Yao, kamu mau pergi kemana? Kita harus ke rumah kakek dulu. Ibu, jangan khawatir. Kita beristirahat dulu, lalu pergi menemui kakek. Kalau tidak, mereka akan khawatir. Tapi kita belum punya tempat tinggal. Jangan khawatir, ibu. Kita akan punya rumah baru bersama ibu. Percayalah pada adik perempuan. Ikuti adik perempuan, pasti ada uang. Kalian semua ngapain? Bintang kecil. Ini benar-benar kamu ya, Nyonya. Anda telah melahirkan seorang putri yang baik. Saya telah bertahun-tahun berharap punya anak, tetapi tidak berhasil. Dorong, bintang keberuntungan terakhir. Katanya keturunanku banyak. Ternyata aku benar-benar hamil. Dengar, selamat. Bintang keberuntungan. Ini, aku berikan untukmu. Bilang satu kalimat keberuntungan lagi. Kamu mau anak laki-laki atau perempuan? Aku. Lupakan saja, biar aku yang pilih. Kalau begitu, punya anak laki-laki dan perempuan saja. Terima kasih atas doa keberuntunganmu, bintang kecil pembawa keberuntungan. Sampai jumpa. Baiklah. Kalian ini berbohong. Ibu, jangan marah. Saya tidak berbohong, loh. Apa yang saya katakan itu benar, dan saya akan memberikanmu kejutan. Kejutan apa? Jangan bikin saya terkejut saja. Kakak, kamu pasti akan masuk SMA. Senang tidak? Senang. Cheng, kamu sudah bekerja keras. Ibu, justru Anda yang sudah bekerja keras. Aku nanti, pasti tidak akan membiarkan Anda menderita. Kita sekeluarga akan selalu bersama. Harus bahagia.
Betul. Bahagia. Iya, rumah baru sudah datang. Yau Yau, ini di mana? Ibu, ini rumah baru yang saya beli. Nanti ini jadi rumah kita yang baru. Atang. Paman Gu, kenapa kalian ada di sini? Paman Gu, ini rumah baru kami. Mulai sekarang kita jadi tetangga. Dulu Anda minta tolong padaku. Katanya saudara Anda mau beli rumah. Ternyata, iya, iya. Aku belikan ini untuk ibu. Aku beritahu rahasia. Ibu membawa kami pergi dari rumah bangsawan. Kami tidak akan kembali, bahkan meninggalkan cap tangan. Benarkah kamu bercerai? Bukan bercerai. Aku yang menceraikan suami. Anak-anak ikut denganku. Ini luar biasa. Aku bantu kamu pindah rumah. Paman Gu, tunggu aku. Tunggu aku. Terima kasih. Nona muda, ada apa? Bapau ini untuk kalian. Bantu aku lakukan sesuatu. Kalau berhasil, aku jamin kalian makan bakpao besar setahun. Katakan saja. Hasil ujian sudah diumumkan, kan? Sudah siap petasan belum? Nyonya tua, tenang saja. Semuanya sudah disiapkan. Tinggal tunggu sebentar lagi. Yang membawa kabar baik pasti datang. Nyonya tua, tenang saja. Zhao pasti akan membawa kabar baik untuk Anda. Bawa pulang gelar juara. Uang sukacita sudah dipersiapkan. Pasti akan memberi hadiah. Jangan pelit. Jangan sampai keluarga Jiang meremehkan kita. HMPH, si kecil yang manis itu. Dia pasti akan di tengah kerumunan. Mengintip diam-diam. Jangan sekali-kali meremehkan dia. Tanpa dia, rumah Ho akan lebih baik. Harta pernikahan Zhao Jie Bibi bisa bergantung padamu. Datang, datang. Apa yang datang? Cepat katakan. Ini adalah utusan yang membawa kabar baik. Mereka datang ke sini. Mereka pasti menuju ke rumah Tuan Ho. Sudah lihat dengan jelas. Tidak salah lagi. Aku bertemu mereka begitu keluar rumah. Bagus, bagus. Cucuku tersayang. Sungguh anak yang berbakat. Cepat, masukkan cucuku ke dalam buku silsilah keluarga. Ya, ya, masukkan ke dalam buku silsilah keluarga. Ayo, ikut aku masuk ke aula leluhur. Nak, berlutut di sini. Aku, Ji Zhao, keturunan yang tidak berbakti. Di sini menyembah para leluhur. Sebagai cucu, aku akan berusaha keras agar bisa membawa kemuliaan bagi keluarga Hou. Selamat, Tuan. Selamat, Tuan. Selamat atas keberhasilan putramu menjadi juara. Ya ampun, benar-benar kamu. Putraku benar-benar lulus ujian. Anak baik, ayah tidak salah menilaimu. Keluarga kita sekarang bergantung padamu. Jangan kecewakan harapan ayah dan ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Perjalanannya melelahkan. Minumlah secawan arak. Tuan terlalu baik. Cucuku memang sangat berbakat. Langsung menjadi yang terbaik. Benar-benar pantas menjadi keponakanku. Lebih baik dari anak-anak keluarga Jiang. Jauh lebih baik. Sayang sekali dia pergi lebih dulu. Tidak. Sebenarnya dia harus melihat baik-baik. Bagaimana kita penuh kemenangan. Dia akan tahu cepat atau lambat. Saat ini, mungkin dia bersembunyi di suatu tempat dan menangis. Seorang wanita. Satu wanita. Membawa 3 beban saat meninggalkan rumah. Nanti kita lihat dia bagaimana hidup. Dia sudah pergi. Hari-hari baik kita akan datang. Saya lihat dia. Ya, hanya bawa sial. Jiang Zitang, apakah kamu melihatnya? Anakku adalah yang terhebat. Kamu melahirkan yang menggemaskan. Nanti kamu hanya layak dijadikan kaki bawahku. Selamat, selamat. Tidak tahu apakah ada uang selamat. Ada? Tentu saja ada. Orang datang ambil uang pesta. Lihatlah. Tuan, kami masih harus pergi ke rumah lain. Mohon pamit dulu. Terima kasih banyak. Sekali lagi selamat untuk Tuan. Semoga putra Ji Cheng semakin sukses. Masa depan cerah. Apa yang kamu katakan? Ulangi sekali lagi. Selamat kepada Tuan Hou. Semoga Tuan Ji Cheng meraih sukses besar dan masa depan cerah. Siapa yang kamu bilang lulus ujian? Bukan putra Jiji. Iya, itu putra Jiji. Betul sekali. Tidak mungkin. Kamu pasti salah bicara. Bukan Ji Cheng, tapi Ji Zhao. Benar kan? Itu Ji Zhao. Betul, itu Ji Cheng. Bukan Ji Zhao. Nah,
Coba lihat, Ji Zhao dapat apa? Itu Song Zhao. Sebelum ujian itu Song Zhao. Tidak ada. Kenapa bisa seperti ini? Bagaimana? Bagaimana bisa itu Ji Cheng? Bagaimana bisa? Salah. Sungguh salah. Bukan aku. Ji Cheng bukan. Dia juga milik keluarga Hou kalian. Kan? Itu bukan salah yang dilaporkan. Kakakku. Bukan lagi bagian dari keluarga Marquis. Yao Yao, kalian. Paman polisi. Aku akan membawamu untuk menemukan kakakku. Kami telah diusir dari rumah oleh ayah. Dan dihapus dari silsilah keluarga. Sekarang kakakku. Di rumah baru ibuku. Yao Yao, kalian. Tuan Hou, apakah Anda juga akan ikut merayakannya dengan kami? Tapi tidak perlu. Masih perlu memberi uang angpau? Angpau apaan? Pengemis busuk, cepat pergi. Putri keluarga Hou begitu kasar. Tak heran putra sah. Tidak bisa bertahan. Anak tidak sah yang tersisa juga gagal ujian. Semua ikut aku. Tuan Ji Cheng ada uang kebahagiaan. Tuan Hou, kami pamit. Ibu, ayo cepat datang. Paman Gu. Yao Yao, kamu kenapa di sini? Aduh, saya tidak bisa bergerak. Paman Gu bisa peluk saya. Baik. Paman Gu, kakakku lulus SMA. Aku tahu. Makanya aku buru-buru pulang. Ibumu pasti sangat senang, kan? Iya. Jika Paman Gu ada di sini, ibu pasti akan lebih bahagia. Anak kecil, Paman Gu. Yao Yao. Kamu minta digendong lagi. Ini Paman Gu, bukan orang lain. Atang. Anakmu sangat luar biasa. Selamat untukmu, SMA. Apakah kamu yakin dengan ujian negara? Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Baik, saya melihat Yao Yao, juga anak yang pintar. Bagaimana kalau saya menjadikanmu murid, benarkah? Itu bagus sekali. Menjadi ayah bisa, tapi menjadi guru tidak bisa. Jangan menangis, menangis tidak ada gunanya. Jilang, aku sedih karena Zoe. Kenapa tidak kena? Bagaimana bisa? Ji Cheng, kamu ingin naik jabatan, mimpi saja. Aku pasti akan menjatuhkanmu dari langit, menginjakmu ke lumpur. Paman Gu, apakah kamu akan tinggal malam ini? Untuk makan? Makanan kita hari ini sangat enak. Bolehkah? Tentu saja boleh. Benar, kan, Kak? Adik perempuan benar. Atang. Saya. Di mana Ji Cheng? Pemimpin Li. Apa maksud ini? Perintah dari Yang Mulia. Ji Cheng dan Gu Qingbai memiliki hubungan dekat. Ujian kali ini mencurigakan. Panggil penjaga istana. Tangkap mereka berdua dulu. Tunggu perintah selanjutnya. Perdana Menteri Gu. Karena Anda ada di sini, saya tak perlu. Pergi sekali lagi. Silakan. Tidak mungkin. Anakku. Dia pasti tidak menyontek. Gu Qingbai juga tidak akan curang. Jangan khawatir. Aku akan menjaga Ji Cheng. Ibu. Orang yang bersih akan selalu bersih. Tunggu sampai Yang Mulia menyelidiki. Anakku pasti tidak akan ada masalah. Ayo pergi. Cheng Er. Ibu, jangan khawatir. Kita pergi ke rumah pangeran. Kakek. Yao Yao. Anak perempuan. Ayah, kau mau kemana? Aku baru saja diperintahkan untuk masuk istana. Kalian masuk dulu. Ada urusan, nanti di rumah saja. Cheng Er mengalami masalah. Masalah kecurangan kali ini. Bagaimana pendapat Anda? Menjawab ayahanda. Putra berpikir, ujian ini adalah hal yang sangat penting bagi negara. Sumber daya manusia adalah yang paling penting. Tidak boleh dianggap enteng. Yang Mulia, Duk dan Jiao meminta untuk bertemu. Jiao. Itu gadis kecil itu. Tepat sekali. Sungguh konyol. Apa yang terjadi dengan Duk? Ayahanda memanggilnya. Dan dia membawa seorang anak. Sama sekali tidak menempatkan ayahanda kaisar di matanya. Biarkan mereka masuk. Aku selalu mencoba merangkul keluarga Guogong. Namun Tuan Guogong tua tetap enggan bergabung. Jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Panggil Guogong. Hamba menyapa Yang Mulia Kaisar. Semoga Kaisar sehat selalu. Berani sekali. Siapa pamamu? Ayahanda Kaisar. Bukan sebutan yang bisa kau gunakan sembarangan. Kau galak sekali. Kau. Sudahlah. Jangan ribut. Yang Mulia. Yao Yao. Dengar-dengar aku akan dipanggil ke istana. Katakan. Ada kata-kata keberuntungan yang ingin dia sampaikan kepada Yang Mulia. Jadi aku memberanikan diri membawanya ke sini. Jika Kaisar ingin menghukum, hukumlah aku saja. Apa yang ingin kamu katakan pada Kaisar? Kaisar Paman mengadakan ujian besar.
Semua pelajar dari seluruh negeri berkumpul di ibu kota. Kerajaan Kaisar Paman. Pasti akan kokoh selamanya. Baik. Bagus sekali. Sayangnya, Ji Cheng memanfaatkan kesempatan ini dengan karunia Kaisar untuk curang. Yang mulia, hamba, saya berani menjamin dengan nyawa saya. Ji Cheng tidak akan melakukan kecurangan. Paman Kaisar, saudara saya adalah orang yang jujur dan baik. Dalam ujian kali ini, dia sangat berterima kasih kepada Paman Kaisar. Bagaimana mungkin dia berbuat curang? Kejadian kecurangan ini. Mana mungkin kamu berbicara sembarangan di sini? Yang mulia, Ji Cheng meski terluka di kaki, namun tidak pernah menyerah pada studi. Kesempatan ujian kali ini sangat berharga. Mengapa ia akan berbuat curang? Benarkah? Iya. Dan juga, Panglima Gu sangat baik. Kaisar sangat cerdas. Pasti sangat jelas. Kau memang pandai berbicara. Ayahanda, jika dia bisa berbicara seperti ini, dan terus-menerus, memohon keringanan untuk keduanya. Menurut hamba, lebih baik, biarkan dia menyelidiki kejadian ini dengan jelas. Yang mulia, Yao Yao dia adalah ayahanda. Bintang keberuntungan yang dikaruniai. Akan mendapatkan keberuntungan. Pasti akan mengungkap kebenaran. Jika harus menyelidiki, saya akan menyelidiki. Hal kecil seperti ini tidak akan menghalangi saya. Ini saat yang tepat untuk memberi nama yang benar kepada kakak. Anda harus berpikir matang-matang. Ini bukan permainan anak-anak. Aku sudah memikirkannya. Baik. Kalau begitu, aku akan mengangkatmu sebagai utusan khusus penyelidik kasus ini. Selidiki kasus ini. Jiang Beiyuan akan pergi menyalurkan bantuan kali ini. Semoga dia tidak mengecewakanku. Kediaman Guogong. Bersedia mengorbankan segalanya demi Kaisar. Bantuan bencana berhasil. Mimpi saja. Aku ingin Jiang Beiyuan pergi tanpa kembali. Anak bodoh, kenapa kamu masih membawa anak-anak di luar? Kapanpun, kamu selalu anak ibu. Ibu, aku anak yang tidak berbakti. Dulu aku buta. Salah memilih orang. Menyakiti hati ayah dan ibu. Sekarang putriku menceraikan suaminya. Anaknya masih kecil. Tak mungkin terus tinggal di rumah. Siapa bilang? Ayah. Apa kata Kaisar? Kaisar berkata akan memberi kesempatan menyelidiki kasus ini. Namun hanya penyidik kecil. Itu Yao Yao. Bahas. Yao Yao. Dia masih sangat kecil. Semua orang tidak perlu khawatir. Saya tidak sendirian. Saya masih punya banyak pembantu. Pembantu. Paman Gu. Aku yang menyusahkanmu. Ini bukan salahmu. Ada beberapa orang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkanku saja. Kamu sangat hebat. Kita para sastrawan harus memiliki integritas. Kapanpun. Tidak boleh membungkukkan punggung. Saya mengerti. Tuan Hou, Tuan Muda, Gu Shoufu Danda, dan Ji Cheng sudah dimasukkan ke dalam penjara. Ji Cheng, aku lihat bagaimana kamu bisa bangkit kali ini. Bagus sekali. Ini sangat baik. Biarkan dia meraih tinggi dan jatuh keras. Belum menikmati rasa menjadi yang teratas. Sudah diinjak-injak dengan keras. Lepas. Kutukan. Layak. Anakku yang paling pintar. Bagaimana bisa menyelidiki hal ini dengan jelas? Asalkan tuduhan itu terungkap. Menghapuskan posisinya yang pertama. Anakku akan memiliki kesempatan. Ayah dan ibu, jangan khawatir. Putra mahkota sudah berjanji padaku. Selama kita bisa menangkap Ji Cheng, aku akan diizinkan ikut ujian istana. Maka aku bisa langsung merebut gelar juara. Bagus. Zhao, ingat ini baik-baik. Harus menggantikan ayah. Mengambil gelar juara ini. Dua anak kecil. Ada urusan apa dengan pejabat ini? Saudariku, ditugaskan untuk menyelidiki kasus sebagai pejabat kecil. Pejabat kecil. Sungguh kecil sekali. Bagaimana cara menyelidiki kasus? Menemukan bahwa aku di sini. Aku bukan datang untuk menyelidiki kasus. Aku minta kamu datang, menjadi asistennya. Berkumpul apa? Biar aku memberi kamu seorang gadis kecil, menjadi pembantu. Kau menganggap aku sebagai apa? Tumpukan. Masalah ini, aku tidak peduli. Tumpukan kalian. Tumpukan, pergi. Baiklah. Kalau begitu aku akan bicara dengan Paman Kaisar tentang tanah milikmu di luar kota, yang ubinnya terbuat dari emas, dan kas negara masih kekurangan uang. Utusan kekaisaran, tumpuk, sebenarnya Ji Cheng melakukan. Itu juga tidak baik untuk reputasi penguji. Jadi tidak bagus.
Aku sudah sangat membantu kamu. Bantuan besar loh. Benar. Harusnya kamu berterima kasih. Aku diancam oleh gadis kecil seperti kamu. Aku masih harus membantumu. Aku bahkan harus berterima kasih padamu. Uang perak saja sudah cukup. Tak perlu repot-repot dengan emas. Adik perempuan, kita pulang? Tidak pulang. Pergi ke rumah berikutnya. Mau ke rumah siapa? Ke rumah wakil pengawas. Ayo. Nenek, halo. Ini kan si kecil pembawa keberuntungan. Kenapa kamu datang? Aku kangen sama kamu. Datang melihatmu. Membawakanmu berkah. Mulut kecil ini manis. Sangat disukai. Ayo makan kue. Yau-yau sedih. Tidak bisa makan. Ada apa? Siapa yang mengganggumu? Nenek akan membelamu. Aku ingin meminta kakekmu membantu aku sebentar. Bantu sebentar. Yau-yau, tunggu sebentar. Aku akan panggil kakek datang. Nyonya, memanggilku ke sini. Ada apa? Bukan aku yang mencarimu. Itu Yao-Yao yang mencarimu. Kakek, tolong selidiki kasus kakakku. Itu tidak bisa. Ini masalah besar. Kalau bukan masalah besar, apakah aku akan mencarimu? Nyonya, jangan marah. Masalah ini, kalau kamu tidak peduli, aku akan marah. Nenek, jangan marah. Yao-Yao tidak akan membuat kakek kesulitan. Begitu saja. Dengar ini. Anak ini sudah melalui banyak hal. Aku beritahu kamu. Waktu itu, anak ini mengatakan kata-kata yang penuh berkah padaku. Penyakit lama ini baru sembuh. Beranikah kamu tidak peduli? Aku bantu. Boleh kan? Adik, kamu hebat banget. Ayo, ke rumah berikutnya. Beri aku satu tusuk tanghulu. Oke. Berapa harganya? 3 wen per untayan. Saya tidak bisa memberi kembalian. Tidak usah dikembalikan. Terima kasih, Nona. Apa yang Anda katakan? Yang mulia, tuduhan kecurangan. Murni tidak berdasar. Sebagai pengawas ujian, saya menjamin dengan nyawa saya. Tidak ada hal seperti itu. Aturan di ruang ujian sangat ketat. Pemeriksaan sangat rinci. Ada 9 kali pemeriksaan saat masuk dan keluar. Di mana ada kata kecurangan? Gu Qingbai dan Ji Cheng sangat dekat secara pribadi. Gu Qingbai bersekongkol dengannya. Membocorkan soal demi kepentingan pribadi. Bukankah itu masuk akal? Yang mulia putra mahkota. Dalam ujian kali ini, 3 bulan yang lalu, ditentukan langsung oleh Yang Mulia Kaisar. Hamba juga baru tahu. Saat tiba di ruang ujian. Selain itu, Perdana Menteri Gu, 3 bulan yang lalu, sedang melakukan inspeksi di luar sesuai perintah. Dan baru kembali ke ibu kota sebulan yang lalu. Memang benar demikian. Hamba mendengar kabar ini. Marah besar. Hampir saja lupa tentang ini. Yang mulia, kami berpikir, memilih bakat untuk negara adalah hal besar. Tidak bisa sepenuhnya percaya. Tapi juga tidak boleh tidak percaya. Menurut pandangan kalian. Raja, saya rasa lebih baik jika kita mengadakan ujian lagi. Dengan raja yang langsung memberikan soal. Para yang berprestasi tinggi akan memiliki kesempatan untuk bertemu. Ujian di istana sekali lagi. Saat itu, kita bisa melihat yang terbaik dan yang terburuk. Coba saja maka kamu akan tahu. Ide ini. Siapa yang memberi kalian ide ini? Paman Kaisar. Aku datang. Terima kasih, Paman Kaisar. Aku beritahu dulu. Ujian kali ini, kakakku, jika tidak memiliki bakat dan pengetahuan yang nyata, jangan salahkan aku untuk hukuman berat. Aku percaya pada kakakku. Ilmu pengetahuan kakakku setara dengan 5 kereta. Bagus, perintah. Saya yang langsung memberikan ujian. Baik. Tulisan ini dibuat dengan baik. Ji Cheng tidak mengecewakan Jiao yang telah berjuang untuknya, apalagi tidak mengecewakan kepercayaan saya. Sampaikan. Sampaikan, Ji Cheng. Rakyat biasa Ji Cheng. Hormat kepada Yang Mulia. Ji Cheng, apakah kau tahu siapa yang berusaha keras melindungimu? Rakyat biasa. Tidak tahu. Kamu punya adik perempuan yang baik. Itu Jiao. Dia sudah berlari ke sana kemari untukmu. Memperjuangkan kesempatan ini. Yao Yao. Gadis kecil itu. Sungguh kasihan dia. Aku sudah membaca artikelmu.
Jika aku membiarkanmu masuk ke istana sebagai pejabat, apakah kamu bisa melakukannya? Yang mulia, aku baru saja masuk ke istana. Umurku masih muda. Aku tidak berani berbicara sembarangan. Ayahanda, yang mulia, masyarakat akar rumput bersedia bergabung dengan pengadilan dan menjadi pejabat. Tetapkan hati untuk langit dan bumi. Mencari penghidupan bagi rakyat. Melanjutkan pembelajaran unik untuk orang-orang kudus. Ciptakan kedamaian untuk selama-lamanya. Bagus. Layak. Cucu baik dari keluarga Duk. Sampaikan titah. Ji Cheng. Menjadi juara pertama ujian nasional. Masuk ke Akademi Hanlin. Terima kasih, Yang Mulia. Kenapa kakak belum keluar juga? Seharusnya segera. Kakak pasti tidak ada masalah. Kakak. Yao, kali ini semua berkat kamu. Kakak, bagaimana hasil ujianmu? Cepat katakan. Ibu. Aku. Diangkat oleh Kaisar sebagai juara ujian kekaisaran. Anakku menjadi juara ujian kekaisaran. Ayo pergi, kita pergi ke rumah kakek dan nenekmu. Tunggu, pamanku. Bagaimana dia? Aku masih ingin. Setelah berusaha pulang, baru melihatnya lagi. Aku ditunjuk sebagai juara ujian. Ketidakadilan akan terhapus dengan sendirinya. Pamanku juga akan baik-baik saja. Saat aku keluar, Yang Mulia sudah mengirim seseorang untuk menjemputnya ke istana. Kita ada di sini. Atang. Kalian menungguku? Kamu baik-baik saja? Terima kasih. Ya, merepotkanmu. Atang, kamu bicara apa sih? Bisa maju mundur bersama Cheng Er. Aku juga senang. Ayo kita pergi makan bersama. Baiklah. Ayo pergi. Oke. Aku juga tidak tahu bagaimana situasi di pihak Zhao. Zhao sangat berbakat. Pasti bisa lulus dengan nilai tinggi. Ujian kali ini, Ji Cheng tidak bisa melakukannya. Dia tidak mungkin bisa mengalahkan Zhao Er. Semoga saja begitu. Lagi pula, Zhao Er sudah bilang, pangeran akan membantunya. Dia sudah keluar. Zhao Er, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi padamu? Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kamu sedang mengikuti ujian istana? Ujian istana. Hanya bintang keberuntungan kecil yang disiapkan untuk sang juara. Sementara yang lainnya hanya pelengkap. Dan kamu, anak ini, menjiplak tulisan juara untuk membela diri. Sungguh tidak tahu malu. Tikus selokan. Apa juara ujian? Bukankah anakku juara ujian? Apa barang ini juga pantas bicara dengan keluarga kita? Tuan Jiho, kamu benar-benar tak bisa membedakan permata emas. Usir. Dan sang juara salah mengira batu sebagai harta, hingga menginjak kakinya sendiri. Tadi kamu bilang siapa yang jadi juara? Tentu saja itu kamu, yang mengusir dari rumah Ji Cheng. Tuan Ji, bagaimana mungkin? Bergantung padanya, dia jelas. Bergantung padanya, memukul mulut. Namun hanya selingkuhan, hal-hal yang tidak layak diperlihatkan. Kakek, tolong beritahu dengan jelas. Saya ingin. Hentikan, Tuan. Kaisar berkata, kamu memanjakan wanita simpananmu, mengabaikan istri sah, mengusir putra dan putri sah. Sungguh keterlaluan. Kaisar menyuruhku menyampaikan ini kepadamu. Tutup pintu dan merenung. Kalian. Jilang. Ji Cheng. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja. Hei, kenapa kamu ada di mana-mana? Oh, aku tahu. Dengar-dengar Ji Cheng ketahuan menyontek. Kamu mau ayahku memohon untuknya. HMPH, jangan bermimpi. Kami datang untuk menagih hutang. Hutang apa? Siapa yang berhutang padamu? Tentu saja kalian. Awalnya, kalian dan kami bertaruh. Mengatakan bahwa jika kakak saya lulus SMA, kalian akan memberi kami 100 sujud. Ditambah 100.000 tael emas. Apakah kalian berdua ingin ingkar janji? Jiao, aku tahu, kamu hanya ingin membantu kakakmu sedikit, benar, kan?
Tapi cara mengumpulkan uang, tidak seharusnya begini. Ini, Kak, apa yang kamu lakukan untuknya? Lebih baik berikan saja kepada pengemis. Aku bilang pergi jauh-jauh. Sial melulu. Kakakku tidak curang. Iya, bahkan dia ditetapkan sebagai juara ya. Juara? Ah sial. Kalau dia bisa jadi juara, aku tidak hanya akan sujud dan memberi uang. Aku juga akan memanggilmu nenek moyangku. Tidak, tidak. Aku tidak mau keturunan yang bodoh seperti itu. Dan jahat seperti itu. Berani sekali kamu padaku. Hentikan. Ji Cheng, kamu sudah keluar. Suning Shuang, aku benar-benar bersyukur tidak menikahimu. Aku juga. Kalian semua diusir dari kediaman keluarga Hou. Ji Cheng, apa kamu benar-benar berpikir setelah keluar? Akan seperti apa? Aku kasih tahu kamu. Hidupmu ini sudah ditakdirkan oleh Ji Zhao. Menginjak ke dalam lumpur. Tuan juara. Anda berjalan sangat cepat. Sungguh membuat saya sulit mencarinya. Tuan juara. Ini adalah untuk Anda. Mengapa tidak langsung berganti pakaian? Berkeliling kota dengan kuda. Langsung pergi mendaftar di Akademi Hanlin. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan muda. Juara, Anda sungguh terlalu merendah. Terima kasih, Nyonya. Sekarang, kamu percaya, kan? Sujud. Kembalikan uangnya. Dia ternyata adalah juara. Sungguh, Nona Su. Hati-hati. Juara adalah pilihan dari Kaisar. Apa kamu masih ingin meragukan Kaisar? Ji Cheng, selamat. Aku sudah tahu, kamu memang berbakat. Kita tidak perlu mengucapkan selamat, Nona Su. Hanya perlu menepati janji dan memenuhi kesepakatan dengan adikku. Ji Cheng, aku tahu kamu masih marah padaku. Benar kan? Aku tidak sengaja ingin membatalkan pertunangan kita. Semua ini karena paksaan orang tuaku. Ji Cheng, kamu masih memberiku sepasang cincin giok. Aku tahu, di hatimu ada aku, kan? Nona Su, aku tidak marah. Aku tidak akan marah pada orang yang tidak kusukai. Tak perlu. Soal giok itu, sudah lama hancur. Surat pembatalan pertunangan masih ada. Nona Su, kamu tidak perlu bersusah payah bicara lagi. Segera bayar utang. Aku tidak punya uang. Tuan, silakan kamu kembali dan beritahu Kaisar. Keluarga Su, jangan tinggalkan aku. Hei, juara. Kami pamit pergi dulu. Ji Cheng, aku tahu aku salah. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Bagaimana? Aku sudah punya kakak ipar. Itu dia. Nona Liu. Sebelumnya Cheng Er ingin mengakhiri hidupnya. Untungnya ada kamu. Tidak layak. Keluarga Liu sudah turun-temurun berprofesi sebagai dokter. Bagaimana bisa membiarkan orang mati begitu saja? Nona Liu, saya berhutang budi kepada Anda. Saya tak tahu bagaimana harus membalas. Tuan Ji, Anda terlalu sopan. Kudengar kedua kaki Anda sudah sembuh. Selamat. Nona Liu cantik dan berhati baik. Bagaimana kalau kita makan bersama saja? Terima kasih banyak, Nyonya. Saya masih punya pasien yang menunggu untuk diobati. Permisi dulu. Dia benar-benar gadis yang baik. Benar, Cheng. Iya, benar, kakak. Pulangkan. Yang mulia, kali ini saya lalai, hamba mohon maaf. Membiarkan Ji Cheng memanfaatkan celah. Aku dengan susah payah membuat ayah kaisar mulai curiga terhadap keluarga Guogong. Namun, kalian ayah dan anak malah baik-baik saja. Satu membuat Jiang Beiyuan langsung menjadi jenderal. Dan satu lagi membuat Ji Cheng menjadi juara pertama. Yang mulia, Jiang Beiyuan sudah pergi membantu bencana. Menurut cara hamba, dia pasti tidak akan kembali. Adapun Ji Cheng, hamba masih punya cara untuk menghadapinya. Kakak, nanti saat bertemu kakak ipar, kamu harus berperilaku baik. Yao Yao, sekarang terlalu panas pakai ini. Jangan tarik. Kakak ipar bilang, kamu terlihat sangat anggun pakai ini. Kapan dia bilang begitu? Dia pasti akan menyukainya. Oh iya,
Dia belum jadi kakak iparmu. Jangan panggil sembarangan. Kakak Liu, kami di sini. Yao Yao. Tuan Ji. Kebetulan sekali. Mengapa kamu memakai syal bulu yang tebal? Tidak panas? Aku. Kak Liu. Kakakku agak tidak enak badan. Kuserahkan padamu. Saya pergi mencari ibu. Jangan berlarian. Apakah ada yang tidak nyaman di tubuh Tuan Ji? Di sini. Apakah di sini yang tidak nyaman? Ini. Di sini, ya. Ini juga sakit. Dan juga di sini. Ayah dan ibuku. Kemana mereka pergi? Aku akan melihat kakak dan kakak Liu. Benar-benar membuatku khawatir. Dasar anak nakal. Aku akan pergi melihat kakak kedua lagi. Atang. Biarkan saya menjaga kamu dan anak-anak. Baik. Jiao. Itu kamu. Jiao. Apakah kamu ingin tahu berita tentang pamanku? Jika ingin tahu, ikutlah denganku. Apalagi yang dia mau lakukan? Jiao. Katakanlah, apakah Ji Cheng akan meninggalkan karirnya demi kamu? Kakakku, mengapa harus menyerahkan karir? Meskipun sudah menyerah, bukan urusanmu. Siapa kamu? Aku adalah dukun kerajaan saat ini, sedang meramu obat keabadian untuk raja. Dukun, menggunakan darahnya. Dia selalu penuh tipu muslihat, bahkan bisa membaca pikiran. Darahnya, pasti tidak biasa. Song Shao, kamu masih belum sadar. Hati-hati, nanti kena karma. Gadis sialan. Sebaiknya kamu lebih khawatir terhadap dirimu sendiri. Lagi pula, aku tidak pernah percaya dengan pembalasan. Guru negara, kamu ingin menggunakan aku untuk membuat obat panjang umur. Boleh, tapi aku punya satu syarat. Kondisi apa? Katakan padaku dan dengarkan. Kalahkan Song Shao. Aku akan pergi bersamamu. Jika tidak, aku akan mencekik diriku sendiri sampai mati. Lebih baik mati daripada menyerah. Menarik. Guru negara, jangan percaya omongannya itu. Dia tidak berani. Ayo, orang, tangkap dia. Masukkan ke penjara besar. Siap. Guru negara, aku ini orang pangeran mahkota. Mengandalkan pangeran mahkota untuk menekan aku. Pukul 80 kali dulu, baru bicara. Bawa pergi. Jangan. Lihat, karma datang, bukan? Inilah tempat tinggalmu. Mengapa lampu ini tidak menyala? Kau pikir aku tidak mau? Ini bukan lampu biasa. Untuk menyalakannya, dibutuhkan kekuatan spiritual. Biarkan aku coba. Gadis kecil. Aku sudah bilang, lampu ini bukan sesuatu yang bisa dinyalakan oleh sembarang orang. Bahkan kaisar dan aku pun tidak bisa. Kamu, bagaimana kamu tahu kalau tidak mencoba? Baiklah, baik. Akan kubuat kamu berhenti berharap. Baik-baiklah dan nyalakan. Kalau tidak, aku hancurkan kau. Apa yang kau bilang? Aku bilang kan, aku bisa menyalakannya. Gadis kecil, sebenarnya, siapa kamu? Aku ini paman kaisar, yang disebut bintang keberuntungan kecilmu. Apakah kamu masih akan menggunakanku untuk membuat pil? Ini bukan masalah sepele. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Bagaimana mungkin? Aku paling suka anak-anak. Tadi hanya bercanda. Ayo, aku antar kamu pulang. Adik. Yao Yao. Adik, kamu pergi kemana? Kamu membuatku sangat cemas. Kalau kamu hilang, aku juga tidak ingin hidup. Kakak kedua, jangan terburu-buru. Aku menyalakan sebuah lampu. Tuan muda kedua, nona kecil. Ada masalah. Nyonya tua mengalami kecelakaan. Apa? Bagaimana keadaan nenek? Tabib, bagaimana keadaan ibuku? Nyonya tua telah diracuni, dan racunnya sangat parah. Siapa yang ingin mencelakai suamiku? Aku pasti akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Aku mohon padamu, tolong selamatkan ibuku. Apapun jenis obatnya, kami pasti akan berusaha menemukannya. Nyonya, bukan saya tidak mau membantu. Sebenarnya, begini saja, saya akan menulis resep. Makan 2 dosis. Sebisa mungkin menunda waktu. Terima kasih, Kepala Negara. Segera pikirkan cara lain. Saya mohon izin pergi.
Kirim orang untuk mengeluarkan pengumuman hadiah. Cari dokter di seluruh kota. Siapapun yang bisa menyelamatkan nyonya. Keluarga kepala negara pasti akan memberikan imbalan besar. Ibu, aku akan menemani Anda. Anda harus baik-baik saja, Nenek. Cepatlah sembuh. Yao Yao masih ingin bermain dengan Nenek. Tuan, Tuan Jihou telah datang. Katanya, pelaku yang meracuni nyonya tua sudah dibawa kemari. Di mana? Ayo. Ji Senye. Siapa yang membunuh ibuku? Apakah dia? Benar sekali. Wanita jahat ini. Semua salahku. Aku lengah. Dia memanfaatkan celah. Membahayakan ibu mertuaku. Diam. Itu ibuku. Bukan ibu mertuamu. Perempuan. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawa. Atang. Jangan sampai kamu merusak dirimu sendiri. Bagaimana kamu ingin meluapkan amarahmu? Katakan saja. Aku akan melakukannya untukmu. Kalian berdua. Satu domba di satu bukit. Atang, kau percayalah padaku. Aku benar-benar tahu aku salah. Saat ini aku hanya ingin berkontribusi untuk nyonya tua. Asal dia bisa baik-baik saja. Aku bersedia melakukan apa saja. Omong kosong. Semua ini karena kamu, Ji Senye. Dulu aku buta. Menikahkan putriku denganmu. Kalau bukan karena kamu, putriku, keluarga kami, bisa jadi seperti sekarang ini. Ayah mertua, sangat ingin mencabut nyawamu. Yang terhormat ayah mertua, selama Anda bisa memaafkan saya, biarkan saya dan Atang berdamai kembali. Bahkan jika Anda memukul atau menghina saya, itu tidak masalah. Saya tidak akan meragukannya. Ji Senye, apakah kamu masih ingin menggunakan trik ini? Dulu kamu memang menjerat King Bai dengan tipu daya dan berlutut di depan gerbang rumah. Duk, memohon untuk menikahiku. Aku baru terjebak dalam rencanamu. Kini, meskipun kau berlutut sampai patah tulang, itu juga sia-sia. Atang, aku tahu kau marah. Semua salahku. Aku mengakui. Hari ini aku membawa Song Ranran. Song Zhao juga masuk penjara besar. Yang ingin saya katakan adalah, saya akan memutuskan semua hubungan dengan dia dan anaknya. Kalau begitu, apakah saya harus mengirimnya ke pengadilan? Apakah kamu mau? Tentu saja, Atang. Bahkan jika kamu tidak meminta demikian, aku juga sudah merencanakan ini. Wanita ini berhati ular. Aku juga telah tertipu olehnya. Dia bilang antidotnya ada di mana. Hah? Kalian masih menginginkan antidot? Tidak ada antidot. Dalam 1 jam, dia pasti akan mati. Jangan buang-buang tenaga lagi. Imut kecil. Aku imut. Ji Senye. Siapa di antara kita yang lebih imut? Siapa yang selalu mengatakan, Jiang Zitang itu seperti kayu mati. Aku lebih baik dari dia. Siapa yang membawaku masuk rumah ini? Berselingkuh di depan matanya. Jiang Zitang, kamu benar-benar bodoh. Anakmu bahkan tidak lebih besar dari anakku. Kalian benar-benar membuatku jijik. Ah Tang, itu dia. Dia yang menggoda saya. Aku ingin membuat orang yang meracuni ibuku membayar darah dengan darah. Tentu saja bisa. Hari ini dia diantar ke sini. Saya hanya ingin kamu membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Untuk menghapus kebencian di hatimu. Ji Zenye, kau sangat tidak tahu malu. Kau tidak tahu malu. Tutup mulutmu. Bunuh dia. Kotor tanganku. Ji Zenye, saya akan membuatmu menyerahkan dia kepada pejabat untuk dihukum sesuai dengan kesalahan. Apakah kamu setuju? Baik. Saya akan mengantarnya sekarang. Kekasih kecil. Ayo. Lepaskan. Pergi. Cepat. Yao Yao, apakah kamu datang untuk mencari ayah? Ayah sangat merindukanmu. Kamu tadi bilang, untuk nenek, aku bersedia melakukan apa saja. Benarkah? Ya. Aku bisa bersumpah. Aku tidak akan menyesal. Kalau begitu gunakan semua keberuntunganmu di masa depan untuk menukar keselamatan nenekmu. Kamu mau tidak? Benar-benar seperti anak kecil. Beberapa kata manis saja sudah bisa ditipu. Yao Yao, bukan hanya dengan keberuntunganku, bahkan dengan nyawaku. Aku juga bersedia. Ini kamu yang bilang. Yao Yao, ayah sudah setuju. Kalau begitu, bicara baik-baik kepada ibu atas nama ayah. Bagaimana? Jangan bermimpi. Kita dan ibu sudah tidak ada urusan lagi dengan keluarga Hou. Tidak ada hubungannya sama sekali. Kami tidak pantas untuk tuan. Silakan Anda pergi. Cheng Er.
Ayah. Ayah juga telah tertipu oleh Song Ranran dan anaknya, Song Shao. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan yang nyata. Dia sudah mengakui bahwa dialah yang membuat Song Ranran sebelumnya terus mengambil draftmu, mencuri milikmu, dan kaki ini juga diputuskan oleh dia. Tahun-tahun ini, kamu sudah menderita begitu banyak. Ayah benar-benar merasa sangat sedih. Kembalilah ke kediaman bangsawan bersama ayah. Ayah akan benar-benar menebus semuanya untukmu. Karena kamu melihat aku menjadi juara ujian kekaisaran. Masuk ke Akademi Hanlin. Baru kamu mencariku, kan? Jika aku masih imut sekarang, apakah kamu mau kita? Aku tidak akan pergi lagi. Kalau tidak, aku akan minta orang mengusirmu. Cheng Er, tunggu ibu. Menikah dengan ayahku. Ayo datang untuk minum di pesta pernikahan. Keberuntunganmu sudah hilang. Kini saatnya kamu sial. Ayo. Ji Senye. Kamu benar-benar mulai sial. Kenapa kamu tertawa? Kamu ini manis sekali. Aku. Ji Senye, kamu pantas menerimanya. Kamu ini imut sekali. Karena kamu. Aku bisa seperti ini hari ini. Hari ini aku pasti akan dengan tanganku sendiri mengantarkanmu ke penjara. Bawa aku ke sana. Kau tidak akan mati dengan baik. Kekasih kecil, kau akan mati dengan buruk. Ayo. Segera panggil dokter. Tempat tidurnya runtuh. Tuanku terjatuh lagi. Aduh, Tuhan saya. Nenek, Anda sudah bangun. Dengan keberuntungan kecil Yao Yao ini, bagaimana mungkin nenek tidak bangun? Nenek masih sayang dengan Yao Yao kita. Ibu. Syukurlah. Anda tidak apa-apa. Jangan menangis, kamu sudah menjadi seorang ibu. Kenapa masih menangis? Aku baik-baik saja. Berita tentang kakek dan paman. Terakhir bilang, bantuan makanan terkena masalah. Lalu, tidak apa-apa. Aku sudah menggunakan uang yang kudapat. Sudah beli bahan makanan. Tolong Rajakin kirimkan orang untuk membantu paman. Tabib kerajaan berkata, Nyonya Guogong keracunan parah. Sama sekali tidak ada harapan sembuh. Namun sekarang dia tidak hanya sembuh, dan dia bahkan lebih sehat daripada sebelumnya. Hamba juga mendengar hal itu. Itu berarti, dia memang memiliki kekuatan luar biasa. Jika menggunakan dia untuk membuat pil keabadian. Yang Mulia membuat pil keabadian ini sebenarnya sudah melawan kehendak langit. Kalau sampai membuat dewa marah, langit akan menjatuhkan hukuman. Aku adalah putra langit. Apakah aku harus takut pada seorang gadis kecil? Tentu tidak. Yang Mulia, pikirkan kembali. Karena untuk sementara tidak bisa menyentuhnya. Namun, kita harus menahannya. Aku melihat dengan jelas. Sampaikan perintah. Jiao masuk ke Guo Zijian. Baik. Tumpukan. Jiming. Kau benar-benar membawa adikmu untuk belajar. Tentu saja, adik perempuanku belajar. Juga sangat hebat. Kami mengakui, adikmu sangat imut. Tapi tentang seberapa hebat dia belajar. Itu tidak tahu. Aku tidak sedang membual. Benar, adik. Kakak kedua, aku benar-benar tidak ingin belajar. Siapa yang tidak ingin belajar? Semua duduk rapi. Berkumpul. Berkumpul, baca bersama. Pada awalnya, sifat manusia itu baik. Sifatnya mirip, tetapi kebiasaan berbeda. Jika tidak diajarkan, sifatnya akan berpindah. Metode pengajaran harus dilakukan dengan fokus. Berkumpul, Jiao. Di atas kelas, bagaimana bisa tidur nyenyak? Tapi saya sudah menghafalnya. Saya bilang, adikku ini jenius, kan? Diam, diam. Jiao, kamu bilang sudah hafal. Iya, guru. Kalau begitu coba hafalkan. Kalau tidak bisa hafal, akan dipukul telapak tangannya. Jiming, cepat bujuk adikmu. Papan pemukulnya sangat sakit. Iya, jangan sok kuat. Tenang, aku akan menggantikan dia. Bukan, tapi, aku percaya dia bisa melewatinya. Guru, aku sudah melewatinya. Ada hadiah tidak? Kamu mau hadiah apa? Liburan. Tidak boleh. Baiklah, kalau begitu, aku akan menghafal. Manusia pada awalnya baik secara alami. Sifatnya mirip, tetapi kebiasaan mereka berbeda. Jika tidak diajarkan, sifatnya akan berubah.
Mengajarkan adalah jalan yang berharga jika dilakukan dengan fokus. Cai Wenji dapat membedakan alat musik Guqin. Hendaklah berhati-hati dan berusaha keras. Sudah saya hafal. Kamu kapan menghafalnya? Tadi baru saja, ketika mereka sedang menghafal. Aku sudah bilang, adikku itu jenius, kan? Seperti musim yang indah. Bisa punya adik seperti ini. Lucu dan pintar. Musim yang bodoh ini. Bisa punya adik seperti ini. Tidak adil. Aku dalam hidupku masih bisa bertemu dengan murid yang berbakat seperti ini. Akan terkenal di seluruh dunia. Hari ini cukup sekian. Silakan pulang. Kakak kedua, kau pulang saja dulu. Kau mau kemana? Aku masih ada sedikit urusan. Kau terluka. Nona kecil adalah kau. Terima kasih untuk baozinya. Sama-sama. Aku akan mengobatimu. Ini dia. Terima kasih, Nona kecil. Kau mau ngapain? Saya ingin berpetualang di dunia. Ah, dia mau pergi melakukan apa? Pasti tidak ada kebaikan. Naik kereta, ikuti mobil di depan. Nona, mau kemana? Aku akan menemanimu. Bawa ini ke istana Qinhuang. Cepat. Baik. Bagaimana persiapannya? Kembali ke Yang Mulia Pangeran. Semua sudah siap. Tentara pribadi. Ini adalah tentara pribadi yang dibesarkan oleh pangeran. Saya harus memberitahu. Kakek dan Raja Qin. Siapa yang mengejarku? Yao Yao. Tentara pribadi pangeran. Mereka berencana untuk memberontak. Raja Qin, Anda pergi lebih dulu. Saya akan menahan mereka. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Mereka memberontak. Yang Mulia, Raja Qin, dan Profesor Ji meminta untuk bertemu. Biarkan mereka masuk. Iya. Anak hamba, menghadap ayahanda, Yang Mulia. Silakan berdiri. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, ayahanda. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke istana? Ayahanda, anak hamba menemukan. Putra mahkota membentuk pasukan pribadi. Mohon ayahanda mengambil keputusan. Pasukan pribadi adalah masalah yang sangat serius. Apakah Anda tahu dia adalah penerus? Jika Anda mencemarkan nama baik, ayahanda, anak bersedia mempertaruhkan nyawa. Tidak ada pencemaran nama baik. Di mana pasukanku? Melapor ayah kaisar. Tepat di luar kota, di lembah. Bagaimana kalian bisa mengetahuinya? Melapor Yang Mulia. Adik hamba, Jiao, yang menyelidikinya. Dia bahkan dikejar oleh putra mahkota. Untung diselamatkan oleh Yang Mulia Pangeran Qin. Putra mahkota adalah fondasi negara. Tidak boleh digoyahkan dengan mudah. Yang Mulia, ada yang tidak beres. Terjadi sesuatu yang besar. Yang Mulia, putra mahkota. Putra mahkota sedang menyerbu masuk istana. Ayahanda, putramu ada di sini. Hormat untuk ayahanda kaisar. Jangan khawatir, hamba pasti akan menaklukkan dunia. Memimpin seluruh negeri sebagai kaisar yang baik. Semua jenderal, dengar perintahku. Berkumpul. Pangeran Qin berniat memberontak, menyandera kaisar. Dia berani masuk dan membunuh atas nama saya. Bunuh. Yang Mulia, cepat pergi. Hamba akan menghalangi jalan Anda. Ayahanda, putra akan melindungi Anda. Kemana kita pergi? Lausan, apakah kau berani menculik ayahanda? Hari ini, aku akan menghukummu di tempat ini. Orang melakukan, langit mengawasi. Di atas kepala 3 kaki ada dewa. Membalikkan hitam putih, tidak menghormati ayahanda. Memelihara tentara pribadi untuk meraih tahta. Kesalahan yang tak termaafkan. Siapa yang tahu setelah hari ini? Bukan aku, maka akan ada raja baru. Anak durhaka. Sia-sia aku begitu percaya padamu. Berani-beraninya kau memberontak. Ayahanda, kau tak pernah benar-benar mempercayai putramu. Juga tidak pernah benar-benar ingin menyerahkan tahta kepadaku. Kau diam-diam mengutus penguasa negara untuk mempelajari ilmu panjang umur. Apakah kau benar-benar mengira aku tidak tahu? Kami sudah menunggu terlalu lama. Kami tidak ingin menunggu lagi. Tapi kau tenang saja. Setelah kau mati,
Aku akan menguburkanmu dengan penghormatan kenegaraan. Jika ingin melukai ayahanda raja, lewatlah dulu di atas tubuhku, baru kau bisa. Kau kira aku tidak berani? Orang pertama yang akan kubunuh adalah dirimu. Dan kamu, Ji Cheng, berkali-kali mengganggu rencanaku. Termasuk Jiang Beiyuan dari keluarga Guogong. Tidak ada yang bisa lolos. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Tangkap mereka. Yang mulia, hamba, Jiang Beiyuan, terlambat datang menyelamatkanmu. Mohon ampun. Apa kamu melakukan di sini? Seharusnya kamu tidak terjebak oleh para korban bencana. Tentu saja tidak. Kamu dan Song Zhao hanya untuk kepentingan pribadi, tanpa mempedulikan nyawa rakyat. Kau tidak layak menjadi pewaris. Ayahanda adalah yang membeli persediaan makanan. Diserahkan kepada putra, Jiang Beiyuan baru bisa kembali ke istana dengan lancar. Ternyata begitu. Memang, ini adalah bintang keberuntungan kerajaan kita. Anak durhaka, sampai saat ini. Apalagi yang kau katakan? Ayahanda, anak tahu kesalahan. Anak mengaku bersalah. Mohon, ayahanda, beri anak kesempatan lagi. Semua ini ide Song Zhao. Perintah, pangeran tidak berbakti. Sulit memikul tanggung jawab besar. Pangeran terbuang pergi ke makam raja. Tidak akan pernah keluar selangkah pun seumur hidupnya. Song Zhao bunuh. Bawa pergi. Kalian sudah bekerja keras. Silakan mundur. Ji Cheng, panggil Jiao masuk istana. Aku ada sesuatu untuk dikatakan padanya. Baik. Jiao, apakah aku masih bisa membiarkanmu hidup? Tahukah kau, apa yang ingin kukatakan padamu? Aku tahu kau ingin hidup selamanya. Betul, aku pikir, kamu pasti bisa membantuku hidup panjang. Apakah kamu mau? Mengapa harus hidup panjang? Panjang pendeknya hidup, ada takdirnya sendiri. Jika seorang raja yang bijaksana, rakyat pasti akan mengingatnya. Kejahatan tidak akan terlupakan. Jika dia adalah raja yang bodoh dan tiran, rakyat tidak akan bisa bertahan sehari pun. Kaisar Paman, Anda ingin hidup panjang. Itu juga untuk menjadi kaisar yang baik. Benar begitu? Tepat sekali. Maka kamu perlu melepaskan pikiran itu. Ikuti takdir. Yang mulia, Anda menetapkan Pangeran Qin sebagai putra mahkota. Apakah itu ada hubungannya dengan bintang keberuntungan kecil itu? Apakah iya? Saya menetapkan Pangeran Qin sebagai putra mahkota. Tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi dia, aku menyadari satu hal. Hamba mohon petunjuk, lebar dan luasnya kehidupan. Jauh lebih penting daripada panjangnya. Apa yang dikatakan Kaisar memang benar adanya. Pembimbing nasional. Saya memutuskan untuk turun tahta. Saya ingin pergi ke sungai dan gunung yang besar ini. Lihatlah. Maukah kamu pergi bersamaku? Saya bersedia. Kenapa sedannya belum sampai? Aku hampir mati karena kecemasan. Untuk apa kamu terburu-buru? Kakak kedua, itu adalah kakak laki-laki tertua yang menikahi saudara iparnya. Bukan kamu yang menikah. Dan di mana Guduo-duo dan ibunya? Ya, hari ini rumah adipati kita. Kebahagiaan ganda datang ke depan pintu Anda. Selamat, selamat, selamat. Kursi sedan telah tiba. Silakan ajak kedua mempelai untuk melangkahi Anglo. Pengantin wanita kentut. Semoga beruntung. Hantu kecil pergi. Anak ini sangat lucu. Kedua mempelai memuja langit dan bumi. Ayahku yang ada di sini. Tuan, tunggu sebentar. Jaga ibu dan ayah. Kami juga ingin berada di sini bersama. Menyembah langit dan bumi. Kedua pengantin baru itu memuja langit dan bumi. Menyembah langit dan bumi. Sopir telah tiba. Menteri memberi penghormatan kepada Kaisar. Gratis. Terima kasih, Yang Mulia. Saya bukan protagonisnya. Jangan buang waktu Anda. Dua pengantin baru memuja langit dan bumi. Beri penghormatan kepada langit dan bumi. Ibadah kedua di aula tinggi. Suami istri saling menyapa. Kamu bilang begitu.
Ada adik laki-laki dan perempuan dulu. Apakah lebih dulu punya keponakan laki-laki atau perempuan? Semua baik, semua suka. Aku juga. Tapi yang paling kusukai, tetap adik perempuan. Dewi Jiao kembali. Hari-hari sekarang benar-benar indah. Semoga semua orang aman dan bahagia, kata Xiao Fuxing.